Anak laki-laki ini telah mati ratusan kali selama 12 tahun. Di dalam mimpinya dia terjebak di dunia monster iblis. Setiap kali mati, dia kembali ke kamar tidurnya. Siklus yang melelahkan ini membuatnya terlahir kembali ke dunia mimpi buruknya kerajaan iblis. Namun sekarang, semuanya menjadi nyata. Dan hanya ada satu cara untuk bertahan hidup. Wu Jin harus memburu para monster iblis karena dengan setiap pembunuhan, dia bisa melahap makhluk itu dan tumbuh semakin kuat. Dengan kata lain, cowok ini bisa berevolusi tanpa batas sebagai seorang pemburu monster. Dia pun bertanya-tanya apakah dia benar-benar telah mati di dunia tempat dia tinggal. Lalu dia mulai merasa yakin bahwa tempat ini adalah kenyataan barunya. Sambil bersandar di pohon, dia mengerti bahwa dia sedang berada di dunia mimpi buruk. Sambil memegangi kepala, dia terkejut dengan kesimpulan mengerikan itu ketika tiba-tiba dia menyadari ada pergerakan aneh dan menjadi waspada. Di belakangnya, seekor makhluk raksasa berbadan ular muncul dari sela-sela pepohonan. Sambil bersembunyi, dia berpikir bahwa dengan semua darah yang hilang, dia tidak seharusnya masih hidup. Mengingat tubuhnya yang tumbang, dia yakin bahwa dirinya mungkin benar-benar sudah mati. Berlutut di atas akar pohon, dia memikirkan konsekuensi dari situasi baru ini. Berdiri, dia menyadari bahwa jika dia mati di sini, tidak ada tempat untuk kembali. Menatap ke depan, dia menerima kenyataan bahwa tempat ini adalah dunia barunya. Dia tahu persis apa yang harus dilakukan untuk bertahan hidup di dunia yang berbahaya ini. Memikirkan situasinya, dia memutuskan lebih baik tidak melawan mereka sekarang. Tetap diam, dia menganalisis apa yang harus dilakukan sebelum mengambil keputusan. Menarik senjatanya, dia merasakan dorongan aneh untuk bertarung. Jadi dia memutuskan untuk tidak lari, berbalik menghadapi makhluk itu secara langsung. Dia bertanya-tanya apakah itu karena dia tidur nyenyak atau karena tubuhnya yang masih muda. Melihat kuda-kudanya, makhluk itu langsung menyerbu untuk menyerangnya. Dengan cengkeraman erat pada senjatanya, dia merasakan seluruh tubuhnya mendambakan pertarungan. Dia kemudian mempersiapkan diri, bertekad untuk bertarung, dan bertahan hidup. Menerjang maju, dia melayangkan pukulan kuat tepat ke arah monster besar itu. Dan dengan satu serangan, dia mengalahkan makhluk itu dengan mudah. Usai pertarungan, dia berdiri di hadapan tubuh monster yang telah kalah. Di langit, beberapa berkas cahaya muncul dan turun ke arah hutan. Mencabut senjatanya, dia berlutut di samping makhluk yang kalah itu. Dari dalam tubuhnya, dia mulai mengeluarkan sebuah inti yang terlihat aneh. Memegang benda itu di tangannya, dia mengamatinya sejenak. Menganalisis objek tersebut, dia mendekatkannya ke wajah dan sepertinya memeriksanya dengan teliti. Lalu dia menggigit inti tersebut, mulai memakannya tanpa ragu. Berdiri di hutan, dia melihat sekeliling, mungkin merasakan efek yang berbeda. Dia kemudian meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia akan bertahan hidup di dunia ini dengan cara apapun. Mulai berlari, dia memutuskan bahwa pertama-tama dia harus mengikuti rencananya. Dia menyatakan bahwa dia harus menuju ke area yang lebih terang, berlari ke arah itu. Duduk di dahan pohon, dia berjemur di bawah sinar matahari untuk beristirahat. Di pagi hari, matahari menyinari pepohonan, membawa sedikit kedamaian dan ketenangan. Menutup matanya, dia akhirnya bisa bersantai di tempat yang aman. Dia menunjukkan senyum tipis, terlihat jauh lebih tenang dan nyaman, mengatakan dia tidur dengan sangat nyenyak. Dia merasa jauh lebih baik sekarang. Di langit, dedaunan berterbangan bersama angin menandai berlalunya waktu. Sebulan telah berlalu dan dia sedang bertarung dengan monster di tengah hutan. Meski dia siap bertarung, dia mengaku tidak sedang mencari keributan. Di dekat makhluk yang tumbang, dia berpikir untuk tidak mempertaruhkan nyawanya hanya untuk bersenang-senang. Namun sambil bersandar di pohon, dia tahu dirinya tidak bisa menghindari kebutuhan untuk bertarung. Sambil berkata dia lapar, dia menyebutkan bahwa dia hanya berburu saat butuh makan. Dalam gerakan cepat, dia menerjang maju dan menyerang sasarannya. Dari dalam monster itu, dia melihat dirinya bisa mendapatkan kekuatan baru. Tanpa berpikir dua kali, dia mulai memakan inti makhluk yang dibunuhnya itu. Dia kemudian berkata bahwa dengan mengonsumsinya, ada peluang untuk mendapatkan kekuatan. Duduk di hutan, dia berpikir bahwa memakan inti tersebut telah membuat adaptasinya menjadi lebih mudah. Lalu dia teringat bahwa dirinya juga menemukan sesuatu hal penting lainnya. Mengambil sebuah liontin, dia melihat bahwa tubuh itu adalah milik seorang tentara bayaran. Menganalisis tanda pengenal itu, dia memastikan itu adalah tentara bayaran kelas 3. Dia kemudian menyadari bahwa keberadaan tanda pengenal ini sangatlah penting karena itu berarti ada orang lain yang hidup di dunia yang sama. Menatap cahaya di tepi hutan, dia akhirnya melihat secercah harapan. Namun tiba-tiba, dia menyadari ada sesuatu yang aneh dan langsung berhenti. Terkejut, dia melompat mundur dan bertanya-tanya apa itu tadi. Melihat ke tanah, dia menyadari bahwa dia telah menemukan sebuah perangkap berburu.
Dia kemudian mengerti apa arti keberadaan perangkap itu. Melompat lagi, dia paham bahwa mungkin ada orang di dekat sana. Berlari menuju cahaya, dia bergegas untuk segera keluar dari hutan. Tiba di tanah lapang, dia melihat sebuah rumah kayu kecil tepat di sana. Matanya terbelalak kaget saat melihat ada sebuah rumah. Sesampainya di rumah itu, dia mengetuk pintu untuk melihat apakah ada orang di dalam. Dia bertanya apakah ada orang di sana, namun sepertinya tidak ada yang menjawab panggilannya. Di dalam, dia menemukan sebuah buku yang tampak tua di atas meja. Menyentuh benda itu, dia mencoba mencari tahu buku misterius apa ini. Membalik-balik halamannya, dia melihat bahwa buku itu adalah catatan tentang alam iblis. Membaca isinya, dia sangat terkejut dengan informasi yang dia temukan. Dia memperhatikan bahwa sejarah tempat tersebut ditulis dengan sangat detail. Dia kemudian mengerti bahwa buku inilah yang dia butuhkan untuk bertahan hidup. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki yang mendekat ke arahnya. Seorang pria tua muncul dengan kasar bertanya siapa dirinya. Sambil membidikan busur silang, dia menyuruhnya menjawab atau dia akan melubangi kepalanya. Dia kemudian sadar bahwa pria itu pasti mengira dirinya pencuri. Mencoba menjelaskan, dia berkata bahwa dia masuk murni hanya karena rasa penasaran. Tapi pria itu menyuruhnya pergi, berkata dia tidak punya urusan dengannya. Dia berkata bisa memahami situasinya, tapi tetap diam sambil menatap buku tersebut. Dengan tangan di atas buku, dia bersikeras bahwa dia harus membawa benda penting itu. Dia kemudian bertanya apakah dia boleh meminjam buku itu, menawarkan untuk membayarnya. Pria tua itu menatapnya dengan tajam, mempertanyakan apa yang akan dia lakukan jika menolaknya. Dia berpikir bahwa dia sangat membutuhkan buku itu untuk bertahan hidup di dunia ini. Bersiap untuk bertarung, dia meletakkan tangannya di senjata pada pinggangnya. Dia kemudian menyadari bahwa dia mungkin harus menjadi pencuri untuk mendapatkannya. Menghadap pria itu, dia menyiapkan dirinya untuk bertarung, bersiap untuk mencabut senjatanya. Sementara itu, pemburu tua itu terus membidikan busur silangnya, tidak lengah sedikit pun. Dia berpikir bahwa meski tanpa mengetahui kekuatan pria tua itu, dia tidak merasa akan kalah. Pria tua itu kemudian tampaknya berubah pikiran, menunjukkan sedikit senyuman. Menurunkan senjatanya, dia memperkenalkan diri pada pemuda itu, mengatakan namanya adalah Hitor. Terkejut, pemuda itu mengakui bahwa dirinya telah lengah dan memperkenalkan diri sebagai Kim Woo Jin. Hitor merasa nama itu aneh dan meminta untuk memanggilnya Jin saja. Jin kemudian menyadari bahwa namanya pasti sulit untuk diucapkan. Hitor berkata buku itu sangat berharga, tetapi dia mengizinkannya tinggal dan membacanya. Sebagai gantinya, Hitor meminta bantuan untuk pekerjaan rumah dan Jin berterima kasih atas kesempatan itu. Di malam hari, rumah kecil di dalam hutan itu benar-benar diselimuti oleh kabut. Dengan kuali di atas api, dia akhirnya menginap di rumah pemburu tua itu. Duduk di meja, Hitor menawarinya sepiring makanan, menyuruhnya makan. Menerima makanan itu, dia terkejut bisa menyantap sup setelah sekian lama. Mencicipi hidangan itu, dia merasa makanannya lezat dan bahkan sampai terharu. Keesokan harinya, dia bertanya apakah Hitor akan pergi dan dia mengiyakannya. Hitor lalu berkata, dia akan membalas dendam pada monster yang membunuh teman-temannya. Dia lalu merenung bahwa makhluk itu pasti mengerikan karena Hitor saja sangat kuat. Melangkah keluar pintu, Hitor pergi berburu, meninggalkan pemuda itu sendirian. Memanfaatkan waktu, dia kembali membaca catatan tentang alam iblis. Membaca buku itu, dia menyadari bahwa setiap cerita berawal dari Kekaisaran Utara. Raja Kekaisaran ini dibutakan oleh keserakahan dan mencari kekuatan terlarang. Dia kemudian menggunakan portal yang konon menyimpan kebenaran dari segala hal. Sejak hari itu bencana besar mulai melanda seluruh dunia. Monster-monster kuat muncul dari portal, mengubah utara menjadi alam iblis. Umat manusia lalu membentuk aliansi, membangun penghalang untuk menghentikan perluasannya. Menutup buku, dia meletakkannya di atas meja setelah membaca semua informasi itu. Dengan tangan menopang dagu, dia merenung bahwa ada banyak hal di sana yang bisa dia manfaatkan. Dia kemudian menyadari bahwa monster-monster itu semakin lemah semakin dekat dengan cahaya. Kembali ke hutan, Hider berlari kencang, bergegas pulang. Hal ini membuatnya bertanya-tanya seberapa dalam dia sebenarnya berada di alam iblis. Dia lalu mulai memikirkan seberapa kuat dirinya yang sebenarnya di dunia baru ini. Di dekat sana, sekawanan serigala berlari dengan kecepatan tinggi menembus hutan. Terus dikejar, Hider berlari kencang, bersiap bertarung dengan busur silangnya. Makhluk-makhluk itu melompat ke arahnya, mengepung si pemburu tua untuk menyerang.
dia tiba-tiba berhenti, memijakkan kakinya kuat-kuat di tanah untuk membalas serangan. Melompat ke udara, dia menembakkan beberapa panah sekaligus ke arah mereka, tetapi monster-monster itu menghindari tembakannya dan merangsek maju tanpa kesulitan. Tak mampu bereaksi, dia berteriak putus asa, menyadari tidak ada jalan untuk kabur. Tiba-tiba, Jin muncul di lokasi saat Hater terlempar ke belakang. Menggenggam senjatanya, dia bersiap untuk bertarung melawan kawanan itu. Berteriak putus asa, Hater menyuruh Jin lari karena ini terlalu berbahaya. Mengabaikannya, dia menerjang maju, melewati si pemburu tua yang sedang dalam bahaya. Melihat pemuda itu menerjang maju, Hater terkejut dengan tindakan tak terduganya. Dengan wajah serius, dia terus berlari menuju kawanan serigala itu. Mengumpulkan momentum, dia menginjak tanah dengan kuat lalu melompat. Melompat tinggi, dia melayang di atas monster-monster itu untuk serangan kejutan. Tertangkap basah, manusia serigala itu mendongak tanpa ada waktu untuk bereaksi. Turun dengan kekuatan penuh, dia melancarkan serangan, mematikan dengan senjatanya pada makhluk itu. Tepat sasaran, tebasan itu membelah tubuh monster tersebut tanpa henti. Akibat benturan itu, makhluk tersebut ambruk ke tanah sementara yang lain hanya terpaku melihatnya. Melihat hal itu, monster lain dari kawanan tersebut berbalik ke arah pemuda itu. Sangat terkejut, Hater tidak bisa berkata-kata melihat apa yang baru saja disaksikannya. Dia lalu bertanya bagaimana Jin bisa mengalahkan manusia serigala dengan satu pukulan. Berbalik ke arah Hathor, dia memanggil namanya untuk memulai percakapan. Dengan wajah berlumuran darah, Jin bertanya apakah makhluk itu benar-benar dianggap sebagai monster yang kuat. Hathor bertanya apakah dia benar-benar ingin tahu apakah manusia serigala itu kuat. Dengan tatapan serius, dia membenarkannya dan mengatakan bahwa mereka sangat kuat. Mendengar jawaban itu, Jin hanya berkata dia mengerti gawatnya situasi tersebut. Menghadap kawanan itu, dia berkata akan mendengarkan detailnya setelah pertarungan selesai. Kemudian sisa makhluk itu menerjang ke arah mereka tanpa henti. Dia berpikir meskipun mereka lemah, jumlahnya ada 40, dan mereka bisa berbahaya jika bersama-sama. Menyusun strategi, dia memutuskan untuk menggorok leher yang paling kuat guna menakut-nakuti mereka. Dengan tatapan fokus, dia memindai kawanan itu untuk mencari target aslinya. Tepat di depan, dia menemukan sang pemimpin yang ukurannya jauh lebih besar dari yang lain. Mempersiapkan serangannya, dia berkata, itulah yang pertama harus dia bunuh. Melihat ancaman itu, makhluk tersebut menatapnya tajam, matanya menyala dengan amarah yang memuncak. Dia balas menatap, sepenuhnya fokus pada targetnya tanpa menunjukkan rasa takut sedikit pun. Makhluk itu tampak ragu-ragu, memalingkan wajahnya ke samping sejenak. Tiba-tiba, monster itu terkejut oleh sesuatu yang mengagetkannya. Memutar kepalanya, ia malah menabrak serigala yang lebih kecil di sebelahnya. Terkejut, serigala itu tiba-tiba lari ketakutan. Seluruh kawanan menjadi kacau balau, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Melihat kawanan itu melarikan diri, Jin berdiri diam mengamati adegan itu dari kejauhan. Hathor lalu bertanya-tanya, bagaimana serigala yang dikenal berani itu bisa melarikan diri. Dengan tangan menopang dagu, dia tampak menganalisis perilaku sang pemimpin. Berlari tanpa henti, pemimpin kawanan itu kabur dengan cepat melewati hutan. Kembali ke gubuk, waktu berlalu dan malam pun tiba. Hathor lalu menjelaskan bahwa imbalan untuk manusia serigala itu adalah 40 koin emas. Dia bertanya apakah itu uang yang banyak, dan Hathor membenarkannya. Dia terkejut saat tahu bahwa itu cukup untuk biaya hidup selama 7 tahun. Melihat mayat itu, dia merenungkan nilai imbalan yang diterimanya. Dia lalu menyunggingkan senyum tipis, sepertinya mendapat ide baru. Dia sadar bisa meraup banyak uang dengan membunuh monster-monster serupa lainnya. Di atas tubuh monster itu, sekantong koin menjadi bukti pembayaran penuhnya. Hathor menyerahkan beberapa barang sebagai bayaran, termasuk kulit, daging, dan sebuah peta. Dia lalu menyuruhnya membawa semuanya ke desa perintis untuk menemui Jacob. Sambil memberikan kantong koin lain, dia berkata, Jacob akan membayar mahal untuk kulit itu. Hathor menjelaskan bahwa Jin berhak atas semuanya karena dialah yang membunuh monster itu. Menjulurkan tangannya, dia bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal kepada pemuda itu. Dia sangat berterima kasih atas balas dendam itu, berharap mereka bisa bertemu lagi suatu hari nanti. Keduanya lalu berjabat tangan, mengesahkan kesepakatan dan persahabatan baru mereka. Dengan tatapan tulus, Jin berterima kasih atas semua bantuan yang diterimanya. Setelah perpisahan itu, adegan beralih keluar rumah. Dengan barang-barangnya yang sudah dikemas, dia meninggalkan rumah sementara Hathor memperhatikannya pergi.
Membawa barang bawaannya, dia menyusuri jalan, memulai perjalanan barunya sendirian. Saat dia berjalan, serigala yang tadi mengawasinya dari atas sebuah batu besar. Monster itu lalu menatapnya balik, seolah menganalisis keberadaannya. Memamerkan taringnya, makhluk itu mengeluarkan geraman mengancam ke arahnya. Tiba di tujuannya, dia melihat gerbang besar desa perintis. Mencapai tujuannya, dia akhirnya bisa melihat desa perintis dari dekat. Melewati gerbang, dia berbicara dengan penjaga, mendapati tempat itu cukup ramai. Berjalan menyusuri jalanan desa, dia menarik perhatian semua penduduk. Lalu dua pria menatapnya curiga, mengawasi setiap gerak-geriknya. Dia lalu sadar semua orang sedang mengawasinya, mungkin karena dia orang asing. Merenungkan situasi tersebut, dia mengerti bahwa manusia lebih berbahaya daripada monster. Melihat papan nama kedai, dia memutuskan masuk untuk mencari informasi. Memasuki tempat itu, dia kembali menjadi pusat perhatian. Seorang pria bertubuh besar melihatnya lewat, mengamati pemuda itu dari ujung kepala hingga ujung kaki. Sesampainya di meja kasir, bartender bertanya, apakah dia mau bir? Menolak minuman itu, dia bertanya apakah ada yang tahu di mana bisa menemukan pria bernama Jacob. Bartender itu lalu berbalik menunjuk ke arah orang yang dia cari. Dengan pisau di tangan, pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Jacob, tampak seperti seorang penipu. Giant berkata bahwa Hyder mengutusnya ke sana untuk menjual kulit werewolf. Menjatuhkan pisaunya, Jacob bertanya apakah Hyder benar-benar membunuh seekor werewolf. Dia menyadari Jacob mengira Hyder lah yang melakukannya dan memutuskan untuk tidak banyak bicara lagi. Saat membuka bungkusan itu, Jacob terkejut melihat kulit werewolf. Semua orang di bar berkomentar bahwa meski sudah tua, Hyder tetaplah Hyder. Dengan senyum di wajahnya, Jacob menunjukkan rasa puasnya terhadap barang itu. Salah satu pria berkata bahwa dia sudah menduganya, tahu dia pasti akan berhasil. Tiba-tiba, sekelompok pria mendekat dan mulai mengepungnya. Kebingungan, dia bertanya pada orang-orang itu apa yang sedang mereka lakukan. Sambil memakai kulit itu, Jacob menyuruhnya pergi agar nyawanya bisa diampuni. Memastikan kalau dia penipu, dia bertanya apakah Jacob selalu seperti ini. Jacob menyuruhnya diam, berkata bahwa dia baru saja berinvestasi dan membencinya. Dia lalu berkata bahwa dia butuh kulit itu untuk mengganti semua kerugiannya. Dengan tatapan serius, dia menimbang apakah dia harus membunuh pria itu di sana. Mengepalkan tangannya, dia memutuskan untuk tidak membunuh seseorang hanya karena selembar kulit. Dia menyiramkan minuman ke wajah seorang pria dan menyuruhnya bersyukur karena sedang beruntung. Jacob menyuruh bocah itu untuk tidak bertingkah sok pintar dan segera pergi dari sana. Tetap terdiam, dia mengusap minuman yang menetes di wajahnya. Dia lalu berdiri dan membelakangi Jacob beserta para anak buahnya. Melemparkan tas dan peta ke lantai, dia mulai melangkah pergi dari bar. Jacob berkata itu adalah pilihan yang bagus sambil memegang kantong koin. Tiba-tiba, Jacob menolehkan kepalanya melihat ke arah pintu. Berbalik, dia mendorong sebuah lemari ke arah pintu untuk menghalanginya, mengejutkan semua orang di bar. Dia lalu memanggil Jacob yang menatapnya dengan bingung. Dia kemudian berkata, jika engkau ingin menyerang, kau harus mengincar lehernya. Jacob menarik kembali ucapannya, mengatakan bocah itu tidak tahu seberapa berharganya nyawa. Mendengar itu, sekelompok pria tersebut maju menerjang untuk menyerang bersamaan. Berteriak menyuruhnya mati, salah satu anak buah itu menerjangnya dengan sekuat tenaga. Dia bersiap untuk bertarung, memasang kuda-kuda tempur yang kokoh. Pria itu mencoba menyerang, dia menangkisnya dengan gerakan lincah yang cepat. Anak buah itu berteriak bahwa dia kuat sambil berusaha mempertahankan senjatanya. Dia lalu menatap tajam musuhnya, siap untuk segera mengakhiri pertarungan. Menyerang dengan cepat, dia menjatuhkan satu anak buah saat yang lain maju bersamaan. Seorang pria mencoba mengejutkannya, mengayunkan serangan kapak, tapi dia menghindar tepat waktu dan pukulan itu menghancurkan lantai kayu. Menendang daun meja, dia menghantamkannya tepat ke wajah musuh. Terkena serangan itu, pria tersebut mengumpat kesakitan akibat benturan tak terduga dan Giant menebasnya. Dengan wajah berlumuran darah, dia terus bertarung tanpa ragu sedikit pun. Sambil mendekap kulit itu, Jacob bertanya-tanya dari mana monster sepertinya berasal. Di tengah pertarungan, Jacob berpikir, dia belum pernah melihat petarung sekuat ini. Terkepung lagi, dua pria menyerbunya dengan belati mereka. Dia lalu berbalik, mendaratkan pukulan telak pada salah satu penyerangnya. Dengan tenaga besar, serangannya menghantam dada pria itu dan menjatuhkannya. Lewat pukulan terakhir, dia menghajar anak buah tersisa yang langsung tersungkur ke lantai. Menyelesaikan pertarungan, dia berdiri di hadapan tubuh orang-orang yang bergelimpangan. Dengan luka sayat di wajahnya, dia menatap sisa kelompok itu tanpa gentar sedikit pun. Ketakutan, Jacob berteriak panik menyuruh semua anak buahnya lari.
Keduanya mulai berlari dengan panik, mencoba kabur secepat mungkin. Karena terburu-buru, mereka akhirnya melemparkan diri melewati jendela, menghancurkan segalanya. Kini di luar, Jacob jatuh ke tanah sambil mendongak ketakutan. Dengan mata terbelalak, dia bertanya-tanya makhluk apa tadi itu. Tepat setelahnya, seekor serigala merah muncul membuatnya benar-benar kebingungan. Mendekat, Jin melangkah ke depan pria itu untuk melindunginya. Saat serigala itu maju, semua pria beringsut ketakutan di belakangnya. Menatap makhluk itu, dia tak mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi tiba-tiba, serigala itu mulai menggonggong sambil mengibaskan ekornya layaknya anjing. Dia kemudian bertanya-tanya, apakah ini serigala pencari dari hutan? Serigala itu lalu menatap balik ke arahnya, seakan membenarkan dugaannya. Dia lalu bertanya, apakah serigala itu datang ke sini untuk mati seperti yang lain? Mendengar pertanyaan itu, hewan itu memejamkan matanya, tampak tersinggung. Ia lalu menjatuhkan dirinya ke tanah, mulai menangis dan berguling ke sana kemari. Melanjutkan aksinya, ia berbalik dan menunjukkan telinganya seolah meminta maaf. Lalu, ia berbaring telentang bersikap layaknya anjing. Jacob dan anak buahnya berdiri mematung, tak mengerti apapun yang sedang terjadi. Jin juga kebingungan, bertanya-tanya soal semua perilaku aneh ini. Bercucuran keringat dingin, serigala itu tampak ketakutan dengan seluruh situasi ini. Menghadap para pria itu, dia menunjuk ke arah mereka, mungkin memberikan perintah pada serigala itu. Dengan tatapan serius, dia menyuruh makhluk itu untuk pergi menggigit mereka semua. Makhluk kecil yang sebelumnya melarikan diri, tiba-tiba terlihat mengancam, menerjang untuk menyerang. Ia melompat ke arah salah satu pria. Makhluk itu lalu menggigit kepala pria yang berteriak kesakitan dan putus asa tersebut. Di tengah kekacauan itu, yang terlihat hanyalah siluet makhluk tersebut. Dia lalu memuji hewan itu, berkata bahwa ia telah melakukan pekerjaan yang bagus. Ketakutan, Jacob meringkuk di tanah menyaksikan makhluk itu menyerang anak buahnya. Binatang buas itu menggigit salah satu anak buahnya, lalu melempar tubuhnya ke samping. Tak tahu harus berbuat apa, Jacob sadar dia harus keluar dari situasi ini. Mengamati pria itu, dia sadar pria itu hanyalah orang bodoh sembarangan. Maka Jacob bersujud memohon padanya untuk mengampuni nyawanya. Bercucuran keringat dingin, dia berpikir bahwa balas dendam baru bisa dilakukan setelah dia berhasil kabur. Dia kemudian menghantamkan senjatanya ke tanah tepat di depan wajah Jacob. Dengan wajah berlumuran darah, Jacob lumpuh ketakutan akibat tindakan itu. Dia mendekat, menggenggam senjatanya saat pria itu memohon ampun untuk nyawanya. Dengan tatapan serius, dia bertanya-tanya apa yang harus dilakukan pada bajingan ini. Dia lalu merenungkan siapa Jacob ini hingga berani bertindak seperti itu. Dalam sebuah kenangan, seorang pria memintanya untuk memaafkannya sekali ini saja. Dia ingat manajernya menyuruhnya untuk memahami situasi perusahaan. Dia ingat pada saat itu dia tak punya pilihan selain menerimanya. Dia sadar bahwa dengan menerima hal itu gajinya yang sudah terlambat seminggu jadi semakin tertunda. Dalam kenangan itu, dia mempertanyakan sang manajer mengenai gajinya bulan itu. Manajer itu lalu berbalik dengan membawa tongkat golf mengatai pemuda tersebut bocah kurang ajar. Berteriak padanya, manajer itu memperlakukannya seakan dia egois. Kembali ke masa kini, dia ingat betapa dia merasa seperti sampah yang menyedihkan. Dia berpikir bahwa pada saat itu, dia akhirnya memetik sebuah pelajaran yang sangat berharga. Tiba-tiba, Jacob menunjukkan ekspresi menakutkan, memamerkan senyuman aneh. Dengan wajah berlumuran darah, dia tertawa sinis, bersiap untuk menyerang. Menyerbu dari belakang, dia mencabut belati yang siap ditikamkan. Sambil berteriak, dia menerjang dengan sekuat tenaga, mencoba menusuk pemuda itu secara langsung. Namun dia berbalik tepat waktu, menghindari serangan itu dengan gerakan gesit. Dia lalu mencengkeram lengan Jacob, mengatakan bahwa mereka adalah sampah sepertinya. Kemudian dia berkata bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak tahu arti kata penyesalan. Dengan wajah berdarah, Jacob mengumpat, menunjukkan seluruh kebenciannya. Dalam gerakan cepat, dia mendaratkan pukulan mematikan, membuat pria itu terpental. Setelah serangan itu, yang terlihat hanyalah kepala Jacob. Dengan wajah berlumuran darah, dia mengatakan bahwa kali ini semuanya akan berbeda. Dia kemudian menginjak tangan Jacob, mengatakan bahwa dia tidak akan pernah menerima perlakuan seperti itu. Sambil menoleh, dia bersiap untuk membereskan sisanya. Dia bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan dengan serigala yang masih ada di sana. Makhluk itu meletakkan sebuah tas di tanah, sepertinya ingin mengikutinya. Di dalam tas itu, dia melihat beberapa koin emas bersinar seperti harta karun. Beralih ke serigala itu, dia menjadi termenung, tidak yakin apa yang harus dilakukan.
Dia lalu bertanya, apakah serigala itu ingin bergabung dalam perjalanannya. Senang dengan tanggapan itu, makhluk tersebut mengusapkan badannya padanya layaknya seekor anjing. Dia kemudian mengelus kepala hewan itu, menunjukkan senyum tipis. Dia lalu menerima serigala itu dan mengatakan bahwa ia membuat pilihan yang sangat bijak. Sambil mengelus hewan tersebut, dia berkata bahwa mereka berdua sepertinya akan akur. Adegan lalu berubah memperlihatkan tembok besar dari sebuah kota raksasa. Di langit, matahari bersinar, menandakan dimulainya hari yang baru. Terbangun di kamarnya, dia duduk di kasur sementara serigala itu tertidur. Dengan senyum tipis, dia menyadari bahwa akhirnya dia mendapatkan tidur malam yang sempurna. Dia lalu meregangkan badan, merasa sepenuhnya segar oleh pagi yang sejuk. Di luar, dia mulai mencuci pakaiannya di dekat aliran sungai. Sambil memercikkan air, dia menatap pantulan dirinya dengan tatapan penuh pikiran. Dia kemudian merenungkan bahwa dia telah membunuh beberapa orang untuk pertama kalinya dalam hidup, tetapi heran mengapa dia tidak merasa bersalah sama sekali. Dia bertanya-tanya apakah itu karena mereka adalah bajingan, tetapi bukan itu perasaannya. Lalu dia menyadari bahwa adrenalinnya sama seperti saat memburu monster. Meletakkan tangan di dadanya, dia merasa ada sesuatu di dalam dirinya yang sedang berubah. Menatap tangannya, dia mencoba memahami transformasi yang dia rasakan saat ini. Dia lalu bertanya-tanya apakah dia telah dikutuk, tetapi memutuskan bahwa bertahan hidup adalah hal yang bagus. Kehidupannya di sini akan sangat berbeda dari kehidupannya yang dulu. Dengan tatapan penuh tekad, dia memutuskan untuk sekadar menikmati masa kini. Tiba di kota, Jin berkata bahwa mereka harus menjual kulit hewan itu terlebih dahulu. Dia lalu menyuruh serigalanya untuk tetap dekat tetapi bersembunyi dari semua orang. Berjalan menyusuri kota, dia teringat bahwa dia harus pergi ke aliansi Ordo. Membawa sebuah tas, dia berpikir cabang aliansi pasti ada di dekat sini. Di kejauhan, dia melihat bangunan putih besar dengan menara yang sangat tinggi. Setibanya di pintu masuk, dia bertanya pada seorang pria, apakah ini bangunan aliansi? Dia melempar kulit monster itu ke atas meja, membuat pria tersebut sangat kebingungan. Dengan kulit hewan di depannya, dia mengatakan tujuannya ke sana adalah untuk mengambil bayaran. Pria itu berkata bahwa ini bukanlah tempat untuk bermain-main dengan kulit serigala. Namun tiba-tiba dia melihat lebih dekat dan matanya terbelalak. Berteriak ketakutan, dia berkata bahwa itu adalah kulit manusia serigala asli. Dengan wajah pucat, dia bertanya, apakah pemuda itulah yang mendapatkannya? Mengonfirmasi cerita tersebut, dia berkata bahwa dia mendapatkan kulit itu pada hari yang sama. Duduk di sebuah ruangan, dia menunggu dengan sabar pembayaran imbalannya. Seorang pria lalu datang dan berkata bahwa mereka harus menguji kulit itu terlebih dahulu. Dia lalu menyerahkan sebuah tas, memastikan bahwa kulit itu memang asli. Melihat tas tersebut, dia berpikir bahwa ini cukup untuk biaya hidup. Membuka tas itu, dia melihat koin-koin emas, merasakan pacuan adrenalin yang berbeda. Sambil tersenyum, dia berkata bahwa uang pastilah sesuatu yang sangat bagus. Tiba-tiba, dia menoleh saat menyadari ada yang memanggilnya. Pria itu lalu bertanya apakah dia mau menerima permintaan baru. Terkejut dengan tawaran itu, dia bertanya-tanya permintaan macam apa itu. Pria itu berkata ada seekor monster yang muncul dan membuat banyak kekacauan. Gara-gara monster itu, para pekerja tidak bisa lagi memasuki area tambang. Dia berkata bahwa monster itu lebih kuat daripada manusia serigala biasa. Dia kemudian berkata, jika pemuda itu bisa mengatasinya, dia akan dibayar dengan sangat mahal. Dengan tatapan serius, dia bertanya monster macam apa itu. Dengan ketakutan, pria itu menyebut namanya adalah Mad Skull. Dia ingat pernah membaca tentang Mad Skull di dalam buku catatan sejarah. Dia juga teringat pernah menghadapi salah satunya di masa lalu. Makhluk itu memiliki tengkorak yang sangat keras, sulit untuk dihancurkan atau ditembus. Dia juga ingat bahwa monster itu sangat agresif dan jauh lebih kuat. Mengingat saat pertama kalinya, dia mati 28 kali sebelum akhirnya berhasil membunuhnya. Pria itu lalu bertanya, apakah dia yakin benar-benar bisa menaklukkan makhluk tersebut? Terdiam, dia menatap pria itu sejenak sebelum menjawab. Dengan senyum percaya diri, dia menjawab, tentu saja menetapkan mangsanya yang berikutnya. Setibanya di area tambang, dia mendapati sebuah situs ekstraksi batu yang besar. Berjalan menyusuri area itu, dia ingat bahwa tidak ada yang bekerja akibat monster tersebut. Melihat tambang itu, dia merasa tempat tersebut begitu suram dan ingin segera pergi secepat mungkin. Tiba-tiba, dia berhenti setelah mendengar suara yang memanggilnya dari belakang. Sekelompok pria memintanya untuk menunggu, mengatakan bahwa mereka tiba lebih dulu. Dengan pandangan serius, dia bertanya, sejak kapan ada antrean untuk memburu monster? Pria itu lalu mencoba menjelaskan.
terlihat sedikit canggung. Dia kemudian mengundangnya untuk bergabung dengan tim mereka dan berburu bersama. Dia berpikir bahwa jika dia menunggu, dia akan membuang banyak waktu, tetapi tidak perlu bertarung. Membagi hasil buruan dengan mereka akan menjadi pilihan terbaik untuk menghindari pertarungan. Dia teringat Jacob dan menyadari bahwa dia tidak bisa mempercayai siapapun di sini. Sambil berbalik, dia bertanya mengapa mereka begitu bersemangat mengajaknya bergabung dengan kelompok mereka. Pria itu tertawa, mengatakan bahwa dia mengutamakan keselamatan, bukan performa tim. Dia lalu berkata bahwa pemuda itu akan sangat membantu karena dia terlihat kuat. Dia pun bertanya-tanya mengapa pria itu berpikir bahwa dia begitu kuat. Pria itu berkata bahwa serigala tidak akan mengikutinya jika dia tidak kuat. Seorang wanita di kelompok itu mengatakan bahwa sungguh luar biasa melihat seekor serigala mengikuti manusia. Merasa kesal, dia bertanya-tanya kapan serigala itu muncul, karena sebelumnya dia sudah menyuruhnya bersembunyi. Dia kemudian menyadari bahwa kelompok itu menawarkan daging untuk memancing rekannya keluar. Dengan potongan daging di mulutnya, serigala itu berkeringat karena gugup dan takut. Serigala itu lalu membuang potongan daging ke tanah untuk menjauh dari bahaya. Melihat makanan yang dibuang itu, dia dan pria dari kelompok tersebut saling bertatapan sejenak. Dengan tatapan jengkel, dia mempertanyakan serigala itu menganggap dirinya siapa. Daging di tanah itu bersinar, terlihat jauh lebih menggugah selera dari sebelumnya. Mengeluarkan keringat dingin, dia terdiam, tubuhnya lumpuh karena kelaparan. Dia bertanya-tanya mengapa tubuhnya bereaksi dengan cara yang begitu aneh. Dengan mata terbelalak, dia teringat bahwa serigala itu sudah memakan dagingnya. Meletakkan tangan pada makanan itu, dia memikirkan harga dirinya sebagai seorang manusia. Wanita dari kelompok itu bertanya apakah dia menginginkannya karena dia terlihat lapar. Dia kemudian berbalik menatap wanita itu dengan tatapan aneh dan sangat kelaparan. Dia lalu menyadari bahwa wanita itu bagaikan seorang dewi yang bisa dia percayai. Di dalam tambang, beberapa cahaya menerangi jalan menuju kedalaman gua. Memasuki tempat itu, mereka berjalan bersama untuk memulai perburuan monster. Sambil memakan dagingnya, dia berkata rasanya lezat dan tak tertandingi oleh daging monster. Beralih padanya, wanita itu mengatakan bahwa mereka belum memperkenalkan diri. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Jonathan dan wanita itu menyebut namanya Claire. Dia kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Gin, dan pria itu membalas dengan senang hati. Dengan senyum tipis, Jonathan tampak mengamati pemuda itu dengan saksama. Setibanya di sebuah lubang jebakan, ia berkata disinilah mereka akan melawan monster itu. Dia kemudian mulai memberi perintah, menyuruh semua orang untuk menyiapkan jaring dan tombak. Dia memanggil Claire, yang menjawab bahwa mereka bisa mulai sekarang. Menyaksikan pemandangan itu, ia terkejut melihat bulu-bulu yang mulai melayang. Melayang di udara, Claire mulai menggunakan sihir dengan bantuan bukunya. Dia menyadari bahwa ini adalah sihir yang disebutkan dalam buku sejarah itu. Dengan mata terpejam, ia memohon berkah atas tanah ini, atas namanya. Berkat sihir itu, tubuh semua orang mulai terasa jauh lebih ringan. Jonathan berkata bahwa buff dari Claire selalu luar biasa untuk pertarungan. Dia mengatakan, dalam skenario terburuk, mereka punya 5 menit untuk bertarung. Dia kemudian menyuruh semua orang untuk bersiap menghadapi pertempuran yang akan datang. Berlari menuju lubang jebakan, dia bilang dia akan memancing monsternya ke sana. Sambil tersenyum, dia menyadari bahwa sihir itu sungguh luar biasa. Dia lalu bertanya-tanya apakah dia juga bisa belajar menggunakan sihir. Salah satu pria berteriak, tidak ada waktu lagi karena monsternya sudah datang. Dia bilang, jika satu orang saja melakukan kesalahan, semua orang di sana bisa mati. Dia pikir memancing monster ke dalam jebakan bukanlah rencana yang buruk, tapi dia ragu, apakah strategi ini benar-benar akan berhasil melawan makhluk itu? Jonathan lalu berlari, bertindak sebagai umpan untuk memancing makhluk itu ke arah mereka. Melihat monster itu, dia berteriak putus asa memanggil tim jebakan. Monster itu mengejarnya dan mencoba menyerang dengan tanduknya. Para pria itu berteriak bahwa Mad Skull akhirnya muncul untuk bertarung. Dengan jebakan itu, sang monster akhirnya tertangkap dalam jaring besi besar. Para pria lalu berteriak menyuruh semua orang untuk menarik jaringnya kuat-kuat. Saat jaringnya menutup, monster itu terperangkap dan mencoba membebaskan diri. Jonathan berteriak agar tim tombak maju dan menyerang makhluk itu. Berlari untuk menyerang, kelompok pembawa tombak bersiap untuk menusuk. Mereka mencoba menusuk monster itu tetapi terhempas oleh kekuatannya. Terperangkap dalam jaring, monster itu mengaum marah, mencoba meloloskan diri dari jebakan.
Para pria kehilangan keseimbangan, nyaris jatuh ke tanah karena guncangannya. Meronta-ronta dengan beringas, makhluk itu mulai menarik semua orang hingga terjatuh. Dia menyadari situasinya memburuk dan sesuatu harus dilakukan. Menyaksikan pertarungan itu, dia melihat kelompok tersebut mulai kewalahan melawan si monster. Para pria itu terlempar ke segala arah, tak mampu menahan makhluk itu. Dengan kekuatan besar, monster itu mulai merobek jaring dengan tanduknya. Menatap kelompok itu, sang monster memperlihatkan matanya yang dipenuhi amarah murni. Ia kemudian memasang kuda-kuda, bersiap menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang mereka. Terkejut, Claire melihat pemuda itu maju sendirian melawan monster yang sedang murka. Dia kemudian merapalkan mantra ke arahnya untuk membantunya dalam pertarungan. Dia berhenti tepat di depan makhluk itu, menghadapinya tanpa rasa takut sedikit pun. Mengumpulkan momentum, dia menginjak tanah dengan keras, bersiap untuk menyerang. Dengan sebuah lompatan, ia mencengkeram tanduk monster itu dan memanjat tubuhnya. Dia kemudian berhadapan langsung dengan makhluk itu, siap untuk melancarkan serangan. Khawatir, Claire berteriak bahwa itu berbahaya dan menyuruh Jean untuk berhati-hati. Dia menyuruhnya untuk tidak khawatir karena dia bisa mengendalikan semuanya. Dengan tatapan percaya diri, dia bilang dia tahu persis cara mengalahkannya. Menggenggam gading makhluk itu, ia dengan sigap menangkis serangannya menggunakan kekuatannya. Menggunakan pedangnya, dia berhasil menahan serangan makhluk itu, tetapi kekuatan sang monster terlalu besar. Dia tadinya berpikir kalau dia lebih kuat. Ia kemudian berkomentar bahwa monster itu memiliki tenaga kasar yang luar biasa. Saat itu juga, dia menyadari bahwa dia lengah sejenak. Tiba-tiba, bulu-bulu aneh mulai melayang di sekelilingnya. Saat dia terhempas ke belakang, Claire muncul dan berkata dia akan membantu. Merasakan tubuhnya menjadi lebih ringan, Jean berkata, ini terasa seperti buff sihir. Kini Jean menyatakan bahwa dia bisa memburu makhluk itu dengan lebih mudah. Melihat ini, kelompok itu bertanya, apakah mereka bisa membantu? Tapi dia balas berteriak agar mereka diam di tempat. Tidak mengerti maksud perintah itu, kelompok tersebut hanya mengamati situasi dari kejauhan. Mempersiapkan dirinya lagi, ia hanya berkata, untuk saat ini begini lebih baik. Oh, menerjang monster itu, dia berkata, akan lebih mudah jika bertarung sendirian. Dia menjelaskan bahwa untuk memburu makhluk ini, kau hanya perlu mengetahui beberapa hal. Dia bilang monster ini pada dasarnya adalah seekor babi. Karena berlari cepat dalam garis lurus, makhluk ini kesulitan untuk berbelok. Jadi dia bilang dia akan menggunakan kelemahan ini untuk menghentikannya terlebih dulu, mengelak di detik-detik terakhir. Ia membuat monster itu menabrak dinding. Mencoba mengerem mendadak, makhluk itu menancapkan kakinya ke tanah, tetapi akhirnya ia kehilangan keseimbangan dan tumbang karena dampak benturan itu. Dia kemudian menimpali bahwa buff tersebut membuat si monster kesulitan untuk mengimbanginya. Lalu dia menjelaskan bahwa gading monster itu berfungsi layaknya tangan manusia. Namun, dia memperingatkan bahwa gading itu tidak bisa dipotong dengan pedang. Kalau begitu, dia memutuskan untuk mengincar langsung titik lemahnya, yaitu hidungnya. Dengan sebuah lompatan, dia mendaratkan serangan yang telak tepat di moncong makhluk itu. Dia menyadari rasa sakitnya semakin parah setiap kali monster itu bergerak. Menyiapkan serangan berikutnya, dia fokus untuk menghabisi makhluk itu. Dia mendaratkan pukulan kuat tepat di kaki makhluk itu. Melanjutkan serangannya, ia memperdalam sayatan di titik yang sama. Lalu dia memperingatkan bahwa monster itu tidak akan mendapat kesempatan lagi untuk menyerang. Dengan senyum kemenangan, ia bersiap memberikan pukulan terakhir. Sementara itu, kelompok tersebut berlari dengan cemas menuju lokasi pertarungan. Setibanya di sana, mereka bertanya-tanya apa yang terjadi dan memutuskan untuk mencari Jean. Tiba-tiba, mereka dikejutkan oleh sesosok makhluk yang muncul di hadapan mereka. Ternyata itu adalah seekor serigala raksasa. Hewan itu menatap mereka dengan tajam. Melindungi sang wanita, pria itu dengan hati-hati menariknya mundur. Diiringi sebuah geraman, wanita itu bertanya apakah hewan itu menyuruh mereka untuk tidak ikut campur. Saat itu juga, Jean muncul dan serigala itu menunjukkan dirinya sebagai pendamping pemuda itu. Merasa lega, mereka menanyakan tentang monster itu dan Jean berkata dia sudah mengambil intinya. Dia kemudian memberitahu kelompok itu bahwa si monster sudah mati. Sambil menunjuk bangkainya, dia bilang sekarang yang tersisa hanyalah daging dan kulitnya. Merasa kagum, mereka bilang mereka belum pernah melihat siapapun mengalahkan makhluk seperti itu sendirian. Tiba-tiba, serigalanya mulai mengendus udara, merasakan sesuatu. Menatap sang prajurit, serigala itu tampak memperingatkannya akan sesuatu yang mendekat. Tepat saat itu, sesosok makhluk raksasa lainnya muncul dari sebuah terowongan gelap. Dengan tatapan murka, monster itu menatap tajam kelompok yang menginvasi wilayahnya.
Terkejut, sang prajurit berteriak bahwa itu adalah monster lain dan menyuruh semua orang untuk bersiap. Tapi wanita itu menyuruhnya menunggu setelah menyadari sebuah detail penting tentang makhluk itu. Menunjuk ke belakang monster itu, ia bertanya apakah ia membawa anak-anaknya. Bersembunyi di balik makhluk itu, dua anak babi kecil menyaksikan situasi tersebut dengan ketakutan. Melihat adanya ancaman, makhluk induk itu menggeram keras untuk melindungi anak-anaknya. Jin dan pendampingnya hanya menyaksikan kejadian itu dari kejauhan. Membalikkan badannya, makhluk itu mulai menjauh bersama anak-anaknya. Wanita itu kemudian bertanya apakah makhluk itu benar-benar akan pergi begitu saja. Sang prajurit berkata bahwa makhluk itu mungkin hanya ingin membesarkan anak-anaknya di sini dengan tenang. Sambil memperhatikan keluarga itu pergi, Jin berkomentar bahwa dia senang mereka pergi dengan damai. Pergantian adegan. Malam tiba di kota perintis kelima. Di dalam kedai, kelompok itu berkumpul untuk merayakan keberhasilan misi tersebut. Sambil merayakannya, sang pemimpin berkata, dia senang mereka menangkap monster itu tanpa ada korban jiwa. Lalu dengan penuh semangat dia mengumumkan sudah waktunya untuk membagikan hadiah. Mendengar hal ini, anggota kelompok lainnya merayakan kabar tersebut dengan sangat gembira dan antusias. Melihat kantong-kantong uang itu, wanita itu bertanya, bukankah itu lebih dari 70 koin? Sambil tertawa, dia menjelaskan jumlah yang lebih besar itu berkat kehebatannya dalam menawar. Dia berbohong dengan mengatakan monsternya bukan cuma satu, tapi dua dan punya beberapa anak. Karena itu, dia dengan bangga mengumumkan bahwa hadiahnya meningkat menjadi 110 koin. Jin kemudian mempertanyakan bagaimana mereka bisa mendapatkan uang itu tanpa melawan sang induk. Sambil tersenyum, sang pemimpin mengaku kalau dia cuma sedikit berbohong demi kebaikan. Kelompok itu memuji sang kapten, mengatakan jika tidak ada yang tahu, kebohongan itu akan menjadi kebenaran. Dengan tangan bersedekap, Jin hanya diam memperhatikan interaksi kelompok tersebut. Mendekat, sang pemimpin menepuk pundaknya untuk mendapatkan perhatiannya. Dia kemudian mengusulkan untuk memberikan setengah dari semua penghasilan itu hanya kepada Jin. Terkejut dengan tawaran itu, Jin hanya bisa bertanya, apakah itu benar-benar setengahnya? Dia berkata bahwa tanpa Jin, mereka semua pasti sudah mati, dan memintanya untuk menerimanya. Sambil menjelaskan bahwa hadiahnya bertambah, dia berkata, kalau ini memang keinginan semua orang. Setuju dengan keputusan tersebut, kelompok itu mengacungkan jempol. Merenung sejenak, Jin berkata bahwa sihir penguat dan perangkap itu sangat membantu. Setelah berpikir, dia berkomentar sepertinya tidak semua orang di dunia ini jahat. Sebagai balasannya, dia mengumumkan bahwa minuman malam ini dia yang traktir. Sambil merayakannya, kelompok itu dengan antusias mulai menenggak berbarel-barel minuman keras. Tepat pada saat itu, dia melihat Claire meninggalkan kedai dan merasa bingung. Mengejarnya, dia bertanya kemana gadis itu akan pergi pada jam segini. Gadis itu menjawab bahwa dia hanya ingin berlatih sihir di luar. Pergantian adegan. Gadis itu duduk sendirian di tempat terpencil di bawah bulan purnama. Dengan mata terpejam, dia mulai berkonsentrasi untuk berlatih sihirnya. Memperhatikan dari kejauhan, dia berkata gadis itu pasti lelah setelah berburu. Karena penasaran, dia terus saja memperhatikan latihan sihirnya. Melihat hal ini, dia bertanya-tanya apakah dia harus mencoba mempelajarinya juga. Claire terkejut dan berkata, tentu saja, dia bisa mengajarinya sihir. Mengira gadis itu menerimanya terlalu mudah, Jin mendengarnya berkata bahwa dia ingin memberinya hadiah. Claire berkata dia telah menyelamatkan mereka dari monster itu, jadi dia akan dengan senang hati mengajarinya. Dia menambahkan karena dia telah melindunginya, dia berbeda dari tentara bayaran lainnya. Namun Jonathan memperingatkan bahwa sihir tidak bisa dipelajari dalam semalam. Dia berpendapat bahwa Jin bisa ikut saja bersama mereka, tetapi pria itu mempertanyakan alasannya. Jonathan merangkulnya dan mengatakan bahwa serigala lebih baik menyendiri. Jin berpikir kalau dia juga tidak ada pekerjaan lain saat ini. Jadi dia bertanya kepada sang pemimpin apa tujuan kelompok mereka selanjutnya. Dia mengungkapkan bahwa dia juga berencana pergi ke kota perintis keempat. Sambil tersenyum, mereka berdua menatapnya dengan ekspresi bahagia. Merayakan kebetulan itu, mereka berkata akan sangat senang memiliki sekutu yang bisa diandalkan. Melihat reaksi mereka, dia berkata bahwa tujuan selanjutnya telah diputuskan. Adegan berganti dan kelompok itu berjalan menuju makhluk transportasi berukuran besar. Terungkap bahwa makhluk itu adalah Tarasque yang digunakan untuk transportasi antar kota. Sambil mengamati makhluk itu, Jin berkomentar bahwa itu adalah Tarask dari catatan yang pernah dibacanya. Dengan bersemangat, Jonathan memanggil semua orang untuk memulai perjalanan panjang tersebut. Pada malam hari, dia bermeditasi dengan Claire dan merenungkan betapa sulitnya belajar sihir.
Dia kemudian berkata, ada banyak alasannya, tapi yang terburuk adalah pengulangannya. Dalam kilas balik singkat, dia menjelaskan bahwa kemajuan hanya datang dari pengulangan yang terus-menerus. Sambil berkeringat deras, dia berkata bahwa mengulang hal yang sama terus-menerus itu sangat menyiksa. Mengingat masa lalunya, dia menyatakan bahwa dia sudah terbiasa dengan rasa sakit seperti ini. Dia berkomentar bahwa 12 tahun penderitaan itu hanya membuatnya menjadi lebih kuat. Dengan tekad bulat, dia memutuskan akan terus bertahan sampai dia benar-benar berhasil. Tiba-tiba, dia merasakan sihir untuk pertama kalinya dan terkejut. Berlari ke arahnya, gadis itu merayakannya, mengatakan bahwa dia akhirnya mulai merasakan sihir. Dia lalu berkomentar bahwa butuh waktu 10 hari hanya untuk merasakannya dan menganggapnya sangat sulit. Tapi gadis itu bilang, itu sangat hebat, karena orang tanpa bakat tidak akan pernah merasakan mana. Menyiapkan barang-barangnya, gadis itu mengumumkan bahwa sekarang saatnya untuk tahap kedua pelatihannya. Setelah itu, dia menuangkan isi botol kecil ke dalam mangkuk perak. Sambil memakai sarung tangannya, dia menyuruhnya untuk melepaskan semua pakaiannya. Karena tidak memahami perintah itu, dia hanya menatap saat tangan gadis itu mengepal. Di bawah sinar bulan purnama, malam terasa tenang dan sunyi di dalam hutan. Mencelupkan jari-jarinya ke dalam mangkuk, dia bersiap untuk langkah selanjutnya. Dia bertanya apa yang sedang dilakukannya, dan gadis itu menjelaskan prosesnya. Selesai menggambar, dia memperingatkan bahwa dia akan memasukkan mananya sekarang. Menatap lurus ke depan, dia hanya mengiyakan dan menunggu prosedurnya. Kemudian dia menyentuh punggungnya, memulai proses memasukkan mana. Tiba-tiba, dia merasakan mana mengalir ke seluruh tubuhnya. Dia berkomentar bahwa ini berada di tingkat yang sama sekali berbeda dari apa yang dia rasakan sebelumnya. Melanjutkan ucapannya, dia berkata bahwa dia merasakan sesuatu mengalir di dalam tubuhnya. Bertanya bagaimana keadaannya, gadis itu mendengarnya memastikan kalau dia merasakan mana tersebut. Dengan selesainya tahap pertama, dia menjelaskan bahwa ada 3 tahapan dasar. Dia berkata yang pertama adalah merasakan, yang kedua adalah menahan, dan yang ketiga adalah menggunakan. Karena pria itu berhasil melakukan tahap pertama, dia mengumumkan kalau mereka akan lanjut ke tahap kedua. Dia menjelaskan kalau dia akan mengendalikan mana itu dan mengarahkannya ke jantung pria tersebut. Bersiap untuk menyimpan mana, pria itu berkonsentrasi untuk proses yang sulit ini. Setelah mengatakan bahwa semuanya sudah siap, gadis itu mulai mendorong energi tersebut ke arahnya. Menerima aliran energi itu, lingkaran sihir di punggungnya bersinar sangat terang. Tiba-tiba, bayangan monster serangga muncul di pikirannya. Makhluk aneh itu bergerak perlahan, memamerkan cakar-cakarnya yang tajam. Dengan mulut penuh taring, monster itu menatap dengan tatapan mengancam. Serangga raksasa itu bersiap menyerang, menyatukan cakar depannya. Banyak matanya menunjukkan aura yang sangat kuat dan jahat. Merasakan energi yang mengancam, gadis itu bertanya-tanya dari mana asalnya. Terdorong mundur, dia terkena gelombang energi yang tidak diketahui. Saat pria itu menyerap mana, dia berusaha keras untuk menjauh darinya. Dia berteriak bahwa mananya sedang diserap dan semuanya akan terkuras habis. Pada saat itu, sebuah ekor dengan ujung tajam mencengkeram pinggangnya. Ditarik menjauh, dia diselamatkan di detik-detik terakhir oleh pendamping jin. Diselamatkan oleh serigala itu, dia bertanya-tanya apakah itu benar-benar serigala merah. Menggeram pada jin, serigala itu mengambil posisi berjaga di depannya. Masih ketakutan, dia bertanya-tanya apakah hewan itu merasakan bahaya dan datang membantu. Kembali normal, pria itu mendekat dan memanggil namanya dengan cemas. Khawatir dengan kondisinya, dia bertanya apakah keadaannya baik-baik saja. Dia kemudian menjelaskan bahwa apa yang dilihatnya adalah dunia mental yang berbahaya. Sebagai manifestasi kekuatan, itu muncul sebagai dunianya sendiri. Setiap orang memiliki dunia mental yang dibentuk sesuai dengan jalan hidup mereka. Namun, dia bertanya-tanya mengapa kehadiran sekuat itu ada di dalam dirinya. Memintanya untuk jujur, dia berbalik dan menanyakan pertanyaan yang serius. Dia lalu bertanya secara langsung, apakah dia pernah memakan monokor? Karena tidak mengerti, dia hanya balik bertanya apa itu monokor. Dia menjelaskan bahwa itu adalah kristal monster dan dia bilang dia pernah memakannya. Terkejut, dia mencengkeramnya dan bertanya kapan dan berapa banyak tepatnya yang dia makan. Dia berkata bahwa dia memakannya selama 10 tahun. Mungkin sampai puluhan ribu. Karena tidak memahami reaksinya, dia bertanya apakah ada yang salah dengan hal itu. Lalu dengan ekspresi ketakutan, dia mulai menjelaskan bahwa jika manusia memakan monokor, mereka akan mati
atau menjadi monster. Mencerna informasi itu, dia hanya menatap bulan dengan tatapan serius. Penjelasan dimulai tentang karma, yang juga dikenal sebagai hukum pembalasan. Dikatakan bahwa energi ini hanya ditemukan di alam iblis. Dengannya, inti monster terbentuk dari karma yang terkumpul di dalam tubuhnya. Kembali ke masa kini, kelompok itu melanjutkan perjalanan mereka di atas Tarasuk yang besar. Memikirkan hal itu, dia berkata bahwa pendeta kegelapan itu benar-benar mengganggunya. Dia teringat bahwa saat portal terbuka, beberapa manusia mengikuti para monster itu. Orang-orang ini memakan inti itu dan bahkan mengorbankan manusia lain kepada para monster. Mengingat kembali percakapan itu, Jin berkata bahwa dia telah memakan puluhan ribu inti. Menyatukan semua petunjuk, dia kemudian bertanya-tanya apakah Jin adalah seorang pendeta kegelapan. Tetapi dia menyimpulkan bahwa dia bukan karena Jin tak akan menunjukkan dunia mentalnya kepadanya. Namun dia merasa aneh bahwa Jin tidak tahu kalau itu semua berbahaya. Kemudian terungkap bahwa Jin hanya meniru monster lain yang memakan inti-inti itu. Meskipun begitu, dia bertanya-tanya mengapa Jin mau memakan sesuatu yang sangat menjijikan. Mencapai sebuah kesimpulan, dia hanya berpikir bahwa Jin benar-benar aneh. Karena itu, dia memperingatkannya untuk berhenti memakannya karena dia bisa mati. Bercermin pada hal itu, Jin berpikir informasinya salah karena buktinya dia masih hidup. Dia lalu bertanya-tanya apakah keinginannya untuk terus bertarung adalah akibat dari hal ini. Karena itu, dia curiga semuanya terjadi karena inti monster itu. Jin berkata dia akan mencobanya, tapi Claire berteriak, menyuruhnya untuk segera berhenti. Dia memperingatkan bahwa jika Jin melanjutkannya, bukan hanya nyawanya yang terancam. Cemas. Dia bertanya apa benar hal itu akan membuatnya tidak bisa menggunakan sihir. Dia menjelaskan bahwa dalam kondisinya saat ini akan sulit untuk menggunakan manifestasi mana, tapi dia menghiburnya dengan berkata setidaknya Jin akan bisa menggunakan seni mana. Bingung, dia hanya bertanya apa itu seni mana. Tiba di kota pelopor keempat, mereka mengamati kerumunan besar orang. Berdiri di alun-alun, mereka melihat sebuah patung malaikat di pusat kota. Dia mengomentari jumlah tentara bayaran, dan Claire berkata bahwa skala permintaannya ada di tingkat yang berbeda. Selain itu, dia memperingatkan bahwa misinya diawasi oleh seorang ksatria suci. Tepat pada saat itu, ksatria suci bernama Raymond muncul di hadapan semua orang. Mengamati sang ksatria, Jin dan kelompoknya hanya menganalisis situasi dari kejauhan. Tampak jelas bahwa auranya begitu kuat, tak bisa dibandingkan dengan para tentara bayaran. Bertanya tentang kerumunan itu, dia mengetahui bahwa ini adalah permintaan dari Golden Bug. Karena tak tahu siapa dia, Jin bertanya apakah Golden Bug itu semacam monster. Melihat kebingungannya, Claire berkata bahwa yang dia pahami hanyalah berburu monster. Sang pemimpin kemudian menjelaskan bahwa Golden Bug adalah pria terkaya dari semuanya. Dengan tatapan serius, dia berkata bahwa Taipan itu meninggal mendadak. Ingin tahu lebih banyak, Jin bertanya tentang pembunuhan, namun pemimpin itu berkata belum ada kepastian. Karena tak mengerti misinya, dia bertanya alasannya dan mengetahui tentang kedua putranya. Karena mereka mewarisi segalanya, mereka butuh bantuan untuk mengangkut kekayaan besar itu. Lalu terungkap bahwa misi tersebut adalah untuk mengangkut seluruh harta karun sang Taipan. Dia kini mengerti bahwa memindahkan kekayaan itu adalah alasan mengapa ada begitu banyak orang di sana. Tanpa diduga, kelompok mereka, Black Marlin, dipanggil ke depan semua orang. Merayakan kesempatan itu, sang pemimpin menarik Jin menyuruhnya untuk ikut juga. Memperkenalkan Jin, dia berkata bahwa dia menangkap seekor monster dan menjinakkan manusia serigala. Dari kerumunan seseorang bertanya apakah dia sang penghancur kepala. Meragukan kekuatannya, bingung dengan julukan itu, dia mendengar sang pemimpin menyuruhnya untuk percaya padanya. Melihat hal ini, ksatria suci itu menatap kelompok itu dengan tatapan yang sangat serius. Mengumumkan bayarannya, dia mengatakan bahwa mereka akan berangkat saat matahari terbit. Merayakan jumlahnya, dia berkata bahwa 100 koin itu sangat banyak, hanya untuk memindahkan beberapa tas. Menjelaskan cara kerjanya, dia mengatakan separuh untuk pekerjaannya dan separuh lagi untuk nama besarnya. Dia melanjutkan mengatakan bahwa julukan penghancur kepala berhasil menjamin bayaran yang besar. Mengingat kembali pertarungan itu, dia menjelaskan bahwa julukan itu berarti dia menghancurkan monster-monster. Tidak menyukai namanya, Jin hanya berpikir bahwa siapapun yang mencetuskannya adalah seekor binatang. Dengan sekantung koin itu, dia berkomentar bahwa 100 emas adalah tingkat ketenaran yang bagus. Dia lalu menyadari hal ini akan membantunya mempelajari seni mana. Adegan berganti seiring malam yang turun di atas barak kelompok tentara bayaran.
Di dalam, terjadi perkelahian hebat di mana beberapa pria saling bertarung. Di tengah kekacauan itu, seorang pria melayangkan pukulan telak ke wajah pria lain. Cemas akan arena itu, dia mendengar jin berkata bahwa ksatria suci menggunakan seni mana. Dia kemudian berkata, dia berencana menarik perhatian mereka untuk mempelajari teknik itu. Dia menjelaskan bahwa menurut kronik-kronik yang ada, para ksatria suci tertarik pada orang yang kuat. Melanjutkan ucapannya, dia berkata jika mereka mengakui kekuatanmu, mereka akan memperlakukanmu dengan sangat baik. Percaya diri, dia menghadapi lawannya di arena sambil berkata bahwa itu takkan sulit. Memikirkan tentang arena itu, dia berkata dia akan menarik perhatian sang ksatria di sana. Saat pertarungan dimulai, lawan pertama menerjang jin dengan serangan cepat. Dia dengan cepat menghindari serangan lawannya dan membalas dengan pukulan kuat tepat ke wajah lawannya. Tinju-tinjunya ditangkap. Tanpa membuang waktu, dia membalas dengan pukulan keras ke kepala sang lawan. Saat dia menghabisi lawannya, penonton berseru bahwa si penghancur kepala benar-benar sesuai dengan julukannya. Melihat ksatria itu menonton, dia sadar akhirnya bisa menarik perhatiannya. Tetapi dia berkata bahwa sekadar menarik perhatian saja tidak cukup dan dia akan mulai serius. Untuk membuat ksatria itu menganggapnya serius, dia harus mengalahkan lebih banyak orang. Dia yakin jika dia mengalahkan 2 atau 3 orang lagi seperti itu, ksatria tersebut akan bertanya-tanya dari mana pria sepertinya berasal. Dengan lusinan lawan yang telah dikalahkan, dia meneruskan rencananya untuk menarik perhatian. Dia berpikir jika ksatria itu benar-benar hebat, dia pasti akan bereaksi. Melihat adegan itu, ksatria tersebut memerintahkan muridnya, Rex, untuk melawannya. Marah dengan perintah tersebut, murid itu bertanya-tanya mengapa dia harus melawan seorang tentara bayaran. Mengetahui hal ini, dia berkata bahwa saat momen itu tiba, semuanya akan benar-benar dimulai. Menolak pertarungan itu, jin berpikir bahwa inilah cara negosiasi akhirnya dimulai. Tidak memahami penolakan itu, sang murid hanya menatapnya dengan ekspresi terkejut. Bergeser ke asrama tentara bayaran, malam turun dengan hening dan sunyi di kota itu. Melihat penolakan itu, Claire hanya menatap adegan tersebut, sama sekali tidak mengerti. Bersamanya, pemimpin kelompok juga tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Tak memahami penolakan itu, anggota kelompok lainnya hanya menatap situasi tersebut dengan terkejut. Dari atas, sang murid berteriak penuh amarah bertanya mengapa dia menolak pertarungan. Marah karena penolakan itu, sang murid merasa kesal dengan sikapnya. Oleh karenanya, ksatria suci itu bertanya apakah mungkin dia sedang terluka. Dengan senyum di wajahnya, dia membalas bahwa dia sama sekali tidak terluka. Maka ksatria itu pun bertanya apa alasannya menolak duel tersebut. Dia menjelaskan bahwa sebagai tentara bayaran, dia hanya bertarung jika dibayar. Mengambil kesempatan itu, dia mengusulkan agar mereka membuat taruhan besar. Ksatria itu mempertanyakan apa yang bisa dia tawarkan yang bernilai dalam sebuah taruhan. Dia kemudian berkata bahwa ksatria itu pasti senang karena dia punya banyak uang. Sambil memamerkan kantong koinnya, dia membuktikan bahwa dia mampu membayar taruhan itu. Kerumunan orang menyebutnya gila karena ingin bertaruh melawan seorang ksatria suci. Murka, sang murid memanggilnya keparat dan merasa kesal, tetapi ksatria itu menghentikannya dan berkata bahwa mereka tidak membutuhkan uangnya. Dia lalu mengatakan bahwa sebagai gantinya, mereka bisa membuat jenis taruhan lain. Dia mengusulkan agar pemenang tidak perlu bertanggung jawab atas luka yang dialami pihak yang kalah. Memikirkan usulan tersebut, dia menyimpulkan bahwa inilah tepatnya yang dia inginkan. Menerima taruhan itu, dia berkata akan mengungkapkan apa yang diinginkannya setelah duel. Di arena, keduanya saling berhadapan, bersiap untuk memulai pertarungan besar itu. Sang murid menatapnya dengan pandangan serius, penuh tekad untuk menang. Membalas tatapan itu, jin juga bersiap untuk bertarung dengan konsentrasi penuh. Di kursi penonton, semua orang bersorak dan mempertaruhkan rumah mereka untuk kemenangan si penghancur kepala. Merasa cemas, ketua kelompok memintanya untuk memberikan sinyal jika pertarungan menjadi berbahaya. Dengan senyum penuh percaya diri, dia menjawab bahwa tidak mungkin dia akan kalah. Jin lalu bertanya apakah dia harus menahan diri dan sang murid menyuruhnya, jangan coba-coba melakukannya. Ksatria itu memperingatkan bahwa dia bukanlah lawan yang mudah dikalahkan. Dengan teriakan, sang murid berkata bahwa dia mengerti dan bersiap untuk bertarung. Bersorak kegirangan, para penonton menyebut-nyebut senimana milik ksatria suci itu. Dengan menggunakan senimananya, dia memijakkan kakinya dan melesat maju di arena. Semakin dekat, dia bersiap melancarkan serangan cepat ke arah lawannya. Menyadari kecepatan itu,
Jin sadar bahwa dia berbeda dari para pemula lainnya. Dengan kekuatan luar biasa dia mendaratkan pukulan yang menyerempet. Menyadari bahaya itu dia berkata bahwa terkena serangan itu bisa membunuhnya. Merasa tertarik dia berkata, jadi inikah yang disebut seni mana? Pada saat itu juga dia berhasil menghentikan pukulan sang murid hanya dengan satu tangan. Menangkis pukulan itu, dia nyaris menghentikan serangannya sebelum mengenai wajahnya. Sambil mengusap wajahnya, dia mendengar sang murid bertanya, apakah namanya benar-benar Jin? Kemudian sang murid berkata, dia akan menyesal karena meremehkan seorang ksatria. Menyaksikan pertarungan itu, penonton berkomentar bahwa dia akan kehilangan semua uangnya. Khawatir dengan situasinya, Claire hanya menonton pertarungan itu dalam diam. Dengan tangan bersilang, ksatria suci itu menyaksikan pertarungan tanpa sepatah kata pun. Menghindari pukulan, dia berhasil membela diri dengan baik dari serangan sang murid. Menghindari pukulan, dia berhasil menangkis serangan tersebut dengan tangannya. Sembari mengamati pertarungan, ksatria suci itu berkata, dia merasakan sesuatu yang aneh dengan situasi ini. Dia ingat bahwa sebelumnya, Jin mengalahkan semua orang dengan satu pukulan, tapi kini dia menyadari gerakannya sangat pasif di dalam arena. Dengan jeritan amarah, sang murid bersiap menyerang dengan semua yang dia miliki. Mengumpulkan kekuatannya, dia meluncurkan pukulan dahsyat ke arah Jin. Secara tak terduga, Jin berhasil menangkis pukulan itu hanya dengan menggunakan telapak tangannya. Terkejut, ketua kelompok itu berteriak bahwa dia menangkis serangan mana tersebut. Dia lalu bertanya-tanya apakah itu benar-benar mungkin. Gagal paham, dia hanya menatap pemandangan itu, benar-benar syok melihat perubahan keadaan. Dengan lengannya yang terluka, Jin berkata bahwa ini sudah cukup. Sambil tersenyum, dia berkata telah menakar kekuatan tempur lawannya. Kemudian dia bertanya, apakah kini dia harus menguji daya tahan sang murid? Maju ke depan, dia mendaratkan pukulan telak tepat di perut sang murid. Merasakan pukulan itu, sang murid berteriak kesakitan saat dia terlempar ke udara. Melihat ekspresinya, Jin berkata, itu baru satu pukulan. Menyadari situasinya, sang murid paham bahwa Jin sedari tadi hanya mempermainkannya. Sembari tersenyum, Jin berkomentar bahwa dia sepertinya mampu menahan pukulan itu. Dia lalu bertanya, apakah berkat seni mana dia bisa bertahan? Sambil mengatakan, dia penasaran. Sang murid bangkit untuk melanjutkan pertarungan. Menyiapkan tangannya, Jin bertanya, berapa pukulan lagi yang bisa ditahan oleh sang murid? Tiba-tiba, ksatria suci itu menghentikan pertarungan, memegang bahu muridnya, menyatakan pertarungan berakhir. Dia berkata sang murid telah kalah dan menyuruhnya berhenti. Dia kemudian mengumumkan bahwa dia akan memberikan apa yang dijanjikan, mengakhiri duel tersebut. Mengeluh soal gangguan itu, Jin berkata bahwa dia baru saja mulai dan ini sangat mengecewakan. Meski begitu, dia menyatakan bahwa pada akhirnya rencananya telah berhasil. Melihat kemenangan itu, penonton merayakannya, berteriak bahwa mereka selalu percaya padanya. Beralih ke Golden Insect Mansion, malam mulai turun menyelimuti tempat itu. Di dalam rumah megah itu, salah satu putra Taipan sedang makan dengan sangat rakus layaknya babi. Kita kemudian diperkenalkan dengan Derek, putra pertama, dan Cedric, putra kedua. Sambil mengeluh, salah satu dari mereka mengatakan akan butuh waktu 10 hari untuk masuk ke dalam tembok. Menjawab hal itu, yang lain berkata bahwa mereka memang selalu seperti itu dan ancaman mereka lebih besar dari tindakannya. Khawatir, yang pertama bertanya apakah mereka akan baik-baik saja dan apa yang bisa mereka lakukan. Dia lalu berkata bahwa semua yang bisa mereka lakukan adalah berdoa agar tubuh mereka bertahan sampai saat itu. Dijelaskan bahwa manifestasi mana adalah sebuah metode untuk menyalurkan mana. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kekuatan otot dan daya hancur senjata. Tapi bergantung pada tingkat penguasaannya, teknik ini bisa membelah lautan dan pegunungan. Menggunakan teknik pamungkasnya, dia mendemonstrasikan kekuatan tebasan api suci. Akibat suara benturan itu, beberapa burung yang kaget terbang menjauh dari lokasi. Berdiri diam, dia hanya mengamati hasil dari serangannya yang kuat dan presisi. Kagum, sang murid berkata bahwa Tuan Raymond benar-benar luar biasa untuk disaksikan. Memuji aura murni tersebut, dia berkata, sekarang giliran Rex. Penuh semangat, sang murid berkata dia sudah siap dan akan mengerahkan segalanya. Menyaksikan pemandangan itu, Jin merasa dia pernah melihat tatapan itu sebelumnya. Dia lalu bertanya-tanya apakah ini wujud sebenarnya dari manifestasi mana. Penasaran? Dia mulai memikirkan tentang apa yang baru saja dia saksikan. Raymond berkata dia mungkin bisa menebas apapun tanpa menggunakan teknik. Dia kemudian mulai menjelaskan bagaimana cara mempertahankan aliran mana di dalam otot. Selesai menjelaskan, dia menyuruh Jin untuk menjaga aliran mananya agar tetap terkendali.
Dia menyadari bahwa teknik tersebut tampak mirip dengan yang diajarkan Claire kepadanya. Tiba-tiba, jenis mana yang berbeda mulai mengalir di sekitar wajahnya. Dia kemudian bertanya-tanya, kenapa ada begitu banyak mana yang mengalir di tubuhnya. Mengenali aliran yang lembut itu, dia sadar bahwa itu adalah mana milik Claire. Namun tepat setelah itu, energi jahat lainnya mulai muncul darinya. Kesatria itu menyuruhnya menggunakan mana ini secara perlahan, menggerakkan tubuhnya sedikit demi sedikit. Pada saat itu, sang kesatria terkejut melihat manifestasi energi yang berbeda. Dengan pedang di tangannya, dia benar-benar diselimuti oleh energi baru tersebut. Kesatria itu heran bagaimana dia bisa menggunakan seni bela diri yang baru saja dia lihat. Dia juga menyadari mana mengerikan yang kini menyelimuti bilah pedang itu. Dijelaskan bahwa mana biasanya berbasis pada dunia mental penggunanya. Jadi kesatria itu bertanya-tanya apa sebenarnya yang bersembunyi di dalam tubuhnya. Dengan senyuman, dia bersiap untuk menguji kemampuan yang baru diperolehnya. Menggunakan pedangnya, dia mulai melancarkan rentetan tebasan ke udara. Dia sadar bahwa ini menguras jauh lebih banyak energi dari yang seharusnya. Dia merasa kemampuan barunya ini terlihat sangat keren dan ingin mengujinya. Melanjutkan perjalanan mereka, dua taras itu berjalan berdampingan di jalanan. Gadis itu mengucapkan selamat kepadanya karena telah mempelajari seni mana, dan dia pun berterima kasih padanya. Dengan cemas, dia bertanya apakah wanita itu baik-baik saja karena sebagian mananya berpindah kepadanya. Dengan ekspresi tenang, dia hanya menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia kemudian berkata bahwa dirinya baik-baik saja, dan itu hanyalah hadiah kecil. Pria itu berpikir bahwa berkat hal itu, dia bisa memahami seni mana. Tiba-tiba, kesatria itu berkata, dia tidak menyangka pria itu akan sebahagia ini. Sang murid menyuruhnya untuk tidak bersantai dan menunjukkan rasa hormat kepada gurunya. Dia kemudian menyadari bahwa murid itu masih kesal dengan kekalahannya. Sambil tersenyum, dia memutuskan untuk memprovokasi egonya demi memulai perkelahian. Lalu dia menampar pantat kuda milik murid itu dengan sekuat tenaga. Akibat tamparan itu, kudanya terkejut dan melesat, berlari liar membawa kesatria tersebut. Dengan putus asa, kesatria itu berteriak minta tolong sambil berusaha mengendalikan hewannya. Sambil mencengkeram kendali kuda, Jin berkata dia akan menghentikannya agar tidak membuat lebih banyak masalah. Sambil berteriak marah, seseorang melemparkan semua makanan ke tanah karena murka. Menyadari keributan itu, Jin berkata ada sesuatu yang terjadi, tapi kesatria itu mengabaikannya. Dia menjelaskan bahwa itu hanyalah kelakuan arogan dari putra mendiang Taipan. Sejak kematian ayah mereka makan dengan rakus tanpa berhenti sedetik pun. Jadi kesatria itu menyarankan lebih baik mengabaikan mereka agar tidak pusing. Merasa ada yang aneh, Jin mendapat firasat buruk tentang seluruh situasi ini. Setiap kali persediaan makanan menipis, sesuatu yang aneh terjadi pada mereka. Dengan wajah berkerut, kecemasan salah satu dari mereka tampaknya sangat meningkat. Tiba-tiba, tubuhnya mulai berubah menjadi makhluk yang mengerikan. Firasat buruknya terbukti karena sepertinya seekor monster akan muncul kapan saja. Dengan mata terbelalak, dia menyadari bahwa bahaya yang mengancam akhirnya tiba. Seekor monster raksasa mengaum keras, meledak keluar dari dalam salah satu kereta. Akibat serangan itu, Tarask menjerit kesakitan dan mulai meronta-ronta dengan liar. Tarask itu mengamuk, melemparkan semua penumpang karena kemarahannya. Melihat pemandangan itu, sang kesatria menyadari bahwa ini adalah salah putra Taipan tersebut. Meneriakkan nama muridnya, kesatria suci itu memanggilnya untuk bertarung. Sambil mencabut pedangnya, dia bersiap menghadapi ancaman baru di hadapannya. Sambil memberi perintah, dia berkata bahwa prioritas utama adalah keselamatan para penumpang. Setuju dengan perintah itu, sang murid menerjang ke arah makhluk yang mengamuk tersebut. Sementara itu, kereta tersebut hancur total akibat transformasi makhluk itu. Semua persediaan terlempar ke udara akibat kekuatan ledakan tersebut. Diiringi auman, makhluk itu menampakkan wujudnya yang iblis dan mengerikan. Terkejut, wanita itu bertanya, apakah itu manusia iblis? Dan pria itu menjadi bingung. Dia menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang diubah menjadi monster oleh energi karma dari alam ini. Terkejut dengan fakta itu, dia menegaskan bahwa mereka disebut manusia iblis. Menggunakan tekniknya, dia maju untuk menyerang makhluk itu dengan bilah pedangnya. Dengan lompatan yang tepat, dia melompat dari kudanya untuk menyerang. Membelah makhluk itu menjadi dua, dia memotongnya dengan satu serangan. Serangan itu menebas sang monster, mengakhiri ancaman tersebut untuk selamanya. Tiba-tiba, dia menjerit putus asa memanggil muridnya yang terjebak dalam serangan itu.
Berteriak kesakitan, murid itu terkena salah satu tentakel makhluk tersebut. Menggunakan pedangnya, dia menebas tentakel yang menjeratnya dengan satu tebasan. Bahkan ketika tertutup, tentakel makhluk itu terus bergerak di tanah. Dengan mulut di bagian tengahnya, makhluk itu mulai beregenerasi dengan cepat. Berteriak, sang kesatria memperingatkan bahwa makhluk itu bisa beregenerasi dan menyuruhnya menunggu. Menghadapi monster itu, sang murid dikejutkan oleh makhluk yang lebih besar lagi. Dengan marah, dia bersiap menghadapi ancaman baru yang muncul. Tiba-tiba, dia tertelan oleh makhluk tersebut. Sambil berteriak, ksatria itu berlari untuk menyelamatkan muridnya dari serangan monster itu. Melihat lukanya, dia menyadari betapa seriusnya situasi yang dialami muridnya. Melihat pemandangan itu, Jin dan kelompoknya terkejut dengan serangan tiba-tiba tersebut. Dengan marah, Raymond mengutuk makhluk itu dan bersiap untuk menyerang balik. Menggunakan pedangnya, dia menyerang monster itu dengan tebasan yang kuat dan tepat. Dia sekali lagi menggunakan tebasan api sucinya untuk menghabisi makhluk itu. Menjerit kesakitan, monster itu terkena telak oleh serangan kesatria tersebut. Dengan putus asa, dia mencoba menarik muridnya dari dalam makhluk iblis itu. Berteriak menyuruhnya untuk bertahan, dia berjanji akan menyelamatkannya dengan cara apapun. Dia menyuruh muridnya untuk tidak menyerah dan terus berjuang untuk bertahan hidup. Dengan tatapan serius, Jin bersiap untuk bergabung dalam pertempuran dan membantu. Tiba-tiba, beberapa tentakel melesat ke arah ksatria itu untuk menyerangnya. Melompat ke depan, Jin melindungi ksatria itu dari serangan menggunakan tubuhnya sendiri. Dengan gerakan cepat, dia melempar ksatria itu ke samping dan menyelamatkannya. Terkena dampak benturan, ksatria itu terlempar keras ke tanah. Dalam keputusasaan, tentara bayaran lainnya berteriak bahwa ksatria suci telah dikalahkan. Diiringi auman, makhluk itu beregenerasi dan mengambil wujud baru yang mengerikan. Dengan mulut raksasanya, makhluk itu mengaum dan menghadapi semua orang yang ada di sana. Dia kemudian berpikir jika dia terus memakan inti, dia mungkin akan berakhir seperti makhluk itu. Namun dia memutuskan bahwa mengkhawatirkannya sekarang tidak akan menyelesaikan apapun. Menghindari serangan, dia menyadari pencernaan luar biasa dari makhluk tersebut. Dia kemudian memperhatikan regenerasinya yang tak terbatas dan betapa sulitnya membunuh monster itu. Dengan regenerasi itu, dia menyimpulkan bahwa perkelahian ini akan menjadi pertarungan daya tahan. Dia memutuskan bahwa sambil menghemat tenaganya, dia akan mencari kelemahan. Membuka mulutnya, makhluk itu bersiap menyerang dengan gigi-giginya. Mendaratkan pukulan, dia berhasil memutus salah satu tentakel makhluk itu. Dengan gerakan cepat, dia bersiap untuk melanjutkan rangkaian serangannya. Tiba-tiba, dia merasakan sakit dan menyadari ada luka di tubuhnya. Tiba-tiba, pemimpin kelompok itu melemparkan tombaknya ke arah makhluk tersebut. Tepat sasaran, tombak itu menembus salah satu tentakel sang monster. Sambil berteriak, dia mengumumkan bahwa mereka juga akan membantu dalam pertempuran melawan makhluk itu. Menggunakan bukunya, Claire bersiap menggunakan sihirnya untuk membantu. Dia berkata bahwa pedang harus melawan kejahatan, lalu merapalkan sebuah mantra. Dengan sihir itu, para tentara bayaran menancapkan tombak mereka ke potongan-potongan monster tersebut. Mereka lalu berteriak bahwa regenerasinya melambat berkat sihir tersebut. Berteriak kegirangan, dia bersiap untuk kembali ke pertarungan dengan segala kemampuannya. Sambil tersenyum, dia berkata, tidak menyangka mereka akan seberani itu. Sementara itu, cairan kental makhluk tersebut mulai menetes ke tanah. Tiba-tiba, monster itu mulai menyerap cairan kental tersebut dan bertransformasi. Menyadari perubahan itu, dia melihat bahwa aura makhluk itu menjadi berbeda. Makhluk itu mulai membentuk wajah manusia di bahu kirinya. Dengan transformasi tersebut, makhluk itu menjadi lebih kuat dan semakin mengancam. Terkejut, dia menyadari bahwa wajah-wajah itu adalah anak-anak dari serangga emas. Dalam satu serangan, makhluk itu meluncurkan beberapa tentakel ke arah para tentara bayaran. Tentakel-tentakel itu melesat dengan cepat, bersiap untuk menghantam mereka secara bersamaan. Waspada, sang pemimpin menyadari makhluk itu telah memulihkan seluruh dagingnya. Lalu makhluk itu melontarkan beberapa potongan dirinya ke udara. Menerjang monster itu, dia bersiap menyerang dengan pedangnya. Dengan gerakan cepat, dia menebas salah satu lengan makhluk itu. Memanfaatkan momentum, dia melompatinya dan melanjutkan rangkaian serangannya. Sambil menjerit kesakitan, wajah monster itu terkena serangan telak dan Jin harus melindungi diri dari hantaman tersebut. Dia mundur selangkah untuk mengatur kembali formasinya. Dengan cemas, sang ketua bertanya apakah dia baik-baik saja, dan dia memastikannya. Dia lalu berpikir apa yang harus dilakukan karena makhluk itu menjadi semakin kuat. Jin bilang mereka harus terus mencoba karena masalahnya ada pada regenerasi, tapi sang ketua menenangkannya, mengatakan bahwa mereka sudah memahami pola serangannya. Sambil tersenyum, dia bilang kalau sang ketua berkata begitu, dia percaya.
Sambil menyiapkan pedangnya, dia berkata akan terus menebas sampai merasa puas dengan pertarungan ini. Dengan teriakan perang, dia menerjang makhluk itu dengan sekuat tenaga. Menggunakan pedangnya, dia mulai melancarkan serangkaian tebasan pada monster itu. Tebasan itu memotong makhluk tersebut menjadi beberapa bagian, menyebarkan lendir ke seluruh tanah. Sambil berteriak, sang ketua memerintahkan semua orang untuk menghentikan regenerasi makhluk itu dengan cara apapun. Dengan serangan yang tepat, dia menebas mata makhluk itu dan memberikan luka yang sangat parah. Menjerit kesakitan, monster itu merasakan hantaman tersebut dan mulai hancur. Setelah menemukan intinya, dia bersiap memberikan serangan terakhir pada monster itu. Dengan tatapan serius, dia bilang pertarungan ini akhirnya selesai untuk makhluk tersebut. Menggunakan pedangnya, dia menghancurkan inti itu dan mengakhiri pertarungan selamanya. Kelelahan, para tentara bayaran merayakan kemenangan, sulit mereka melawan makhluk mengerikan itu. Sementara itu, Claire membantu merawat luka ksatria suci tersebut. Tiba-tiba, pecahan inti itu mulai melompat dan bergerak dengan sendirinya. Mengambil wujud baru, makhluk-makhluk kecil itu mulai melarikan diri dari tempat tersebut. Melihat mereka telah menang, para tentara bayaran merayakannya, mengatakan bahwa reputasi mereka akan meroket. Keluar dari hutan, dia berkata semua orang telah bekerja dengan sangat baik. Dengan tatapan serius, dia mengamati sisa-sisa makhluk itu yang berserakan di tanah. Di tanah, salah satu inti makhluk itu terus berdenyut perlahan. Tiba-tiba salah satu tentara bayaran muncul dan berteriak bahwa dia juga selamat. Dari kejauhan, seorang wanita misterius memperhatikan seluruh kejadian itu dari balik pohon. Dia berkata anak-anak Taipan itu pada akhirnya sama saja dengan ayah mereka. Sambil menangis, dia heran bagaimana mereka bisa begitu tidak kompeten dan tidak berguna. Lalu dia menyadari Jin mendekati inti makhluk itu dan menjadi penasaran. Melihatnya mengambil inti itu, dia menjadi semakin curiga dan penasaran. Duduk di dekat api unggun, dia bersiap memakan salah satu inti yang dikumpulkannya. Mengamati inti tersebut, dia menganalisisnya dengan tatapan serius dan penasaran. Tanpa ragu, dia memasukkan inti itu ke mulutnya dan mulai memakannya. Menutup matanya, dia merasakan efek inti itu pada tubuhnya. Tiba-tiba, dia mendapat penglihatan tentang seorang pria yang diikat di meja. Dia sadar itu adalah ingatan seseorang, tapi dia tidak tahu ingatan siapa. Wanita itu bilang kematian ayahnya adalah akibat dari ketidakmampuannya. Dia lalu memperingatkannya, jika dia ingin hidup, dia harus menunjukkan hasil. Melanjutkan ucapannya, dia menyuruhnya menunjukkan seberapa istimewa dirinya sebenarnya. Dengan botol kecil di tangannya, dia bilang ingin melihat apakah dia sepadan. Menuangkan cairan itu, dia memaksa pria tersebut meminum zat aneh itu. Dengan jeritan kesakitan, tubuhnya perlahan mulai berubah wujud. Tersadar kembali, dia sangat terkejut dengan ingatan yang baru saja dilihatnya. Tubuhnya gemetar, dia memuntahkan semua yang dimakannya di hutan. Ketakutan, dia lari dari perkemahan dengan sangat cepat. Tersungkur di tanah, dia muntah lagi setelah melihat penglihatan yang mengganggu itu. Dijelaskan bahwa memakan inti monster sangat jarang bisa memberimu kekuatannya, atau terkadang membuatmu menyerap ingatannya, tapi ada efek sampingnya. Dia lalu sadar ingatan itu milik salah satu anak Taipan tersebut. Menyimpulkan semua ini, dia paham bahwa cairan itu mengandung karma yang mengubah mereka. Dia lalu bertanya-tanya apakah wanita itu adalah seorang pendeta kegelapan. Dengan pengungkapan ini, dia terkejut memahami kebenaran di balik semua ini. Menghampirinya, Claire memanggil dan bilang mereka harus segera pergi. Menyadari keringatnya, dia bertanya mengapa dia bertingkah aneh begitu. Cemas, dia bertanya apakah dia memakan inti monster lagi dan mengomelinya. Dia ragu apakah harus memberitahunya, tapi takut hal itu bisa memicu kesalahpahaman. Memutuskan untuk menyembunyikannya, dia bilang tidak ada apa-apa dan akan merahasiakannya. Dari kejauhan, wanita misterius itu terus mengawasi setiap gerak-gerik kelompok tersebut. Sambil tersenyum, dia sepertinya sedang merencanakan sesuatu terhadap mereka semua. Kembali ke perkemahan, dia melanjutkan perjalanannya bersama rekan-rekannya. Dengan tatapan curiga, wanita misterius itu mengamati percakapan kelompok tersebut. Mereka berkumpul untuk membahas kejadian baru-baru ini dalam perjalanan berbahaya mereka. Dia penasaran apakah Jin sedang merencanakan sesuatu karena dia memakan inti monster mentah-mentah. Tersenyum, dia bilang penasaran dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Dia lalu membayangkan apakah mereka akan menjadi sekutu atau musuh saat mereka bertemu nanti. Adegan berganti dan kelompok itu berkumpul untuk pemakaman murid ksatria tersebut. Dengan pedangnya, ksatria suci itu memberikan penghormatan terakhir kepada muridnya.
Dia memanjatkan doanya kepada Ea, dewa keharmonisan agar dia tenang di sana. Dia bilang bahwa Rex sangat berani dan mengabdikan seluruh hidupnya untuk perdamaian. Terakhir, dia memohon agar kepergian muridnya tidak sia-sia. Mengingat duel mereka, Jin merasa sangat disayangkan dia mati semudah itu. Kesatria itu menatap Jin dengan ekspresi bingung dan ragu. Tiba-tiba, dia terkejut melihat makhluk aneh di tempat tinggi. Karena terkejut, dia berteriak bahwa itu adalah serigala merah di tebing. Sambil menggeram, serigala itu menatap ke arah kelompok tersebut dengan tatapan mengancam. Tiba-tiba, kesatria itu berlutut di hadapannya dan mengucap syukur. Bingung, dia bertanya mengapa kesatria itu tiba-tiba melakukan itu. Kesatria itu menjelaskan bahwa serigala merah adalah hewan pendamping terdekat sang dewa. Dia percaya kemunculan serigala itu berarti sang dewa sedang menghibur mereka, tapi Jin bilang serigala itu cuma anjing piaraannya. Menyadari ketidakpercayaannya, dia memutuskan untuk memanggil serigala itu. Dengan tatapan serius, dia menyuruh anjing itu untuk berhenti main-main dan datang ke sini. Ketakutan, serigala itu menuruti perintah majikannya dan mendekat. Melompat dari tebing, hewan itu berlari ke arah Jin dengan kecepatan tinggi. Mendarat di depannya, serigala itu membuktikan bahwa ia benar-benar hewan peliharaannya. Ksatria itu bilang serigala merah adalah monster yang bahkan tidak bisa dijinakan oleh Ordo. Dia lalu menjelaskan bahwa dia telah membunuh manusia serigala dan serigala itu terus mengikutinya sejak saat itu. Tidak memahami penjelasan itu, sang ksatria bertanya-tanya pria macam apa dia sebenarnya. Membalikan punggungnya, dia hanya menyaksikan pemandangan itu dengan tatapan penuh arti. Serigala itu pada gilirannya hanya menatap makam murid tersebut dalam diam. Menghampirinya, ksatria itu bertanya apakah dia boleh meminta tolong. Dia lalu meminta jika serigala itu belum punya nama agar memanggilnya Rex. Dia menjelaskan bahwa memanggil hewan suci dengan sebutan anjing adalah hal yang kurang pantas. Selain itu, dia berharap agar tekad Rex tidak berakhir di sana bersama kematiannya. Dia memperkuat permintaannya dengan mengatakan bahwa Rex tidak pernah melepaskan pedangnya sampai akhir hayatnya. Jadi dia meminta serigala merah itu untuk meneruskan warisannya dengan nama Rex. Merenung, dia memikirkan warisan Rex dan permintaan sang ksatria. Beralih ke serigala itu, dia bertanya apakah hewan tersebut setuju dengan nama barunya. Menganggukkan kepalanya, serigala itu sepertinya menerima nama dan warisan Rex. Melihat persetujuan itu, dia menatap sang ksatria dan menerima permintaannya. Dengan tersenyum, ksatria itu berterima kasih karena dia sudah mengabulkan permintaannya. Tiba-tiba, seorang lelaki tua misterius menghampiri kelompok itu di dalam hutan. Sambil tersenyum, dia bertanya apakah dia datang di waktu yang salah. Terkejut, ksatria itu mengenalinya dan memanggilnya tetua dengan penuh hormat. Dia kemudian menyadari bahwa jika dia seorang tetua, itu berarti dia adalah tokoh yang berwenang. Terungkap bahwa dia adalah Bao, tetua dari kota perintis ketiga. Bersama dengan tetua tersebut, sekelompok pejuang mendekati lokasi pemakaman. Menyapa tetua itu, ksatria tersebut membungkuk dengan hormat dan takzim. Sambil meminta maaf, tetua itu mengungkapkan penyesalannya karena mengganggu pemakaman sang murid. Dia kemudian mengungkapkan bahwa dia ada di sana untuk menyelidiki kematian putra sang Taipan. Terkejut, ksatria itu bertanya-tanya apakah mereka masih menjadi tersangka utama. Dengan bingung, Jin bertanya, apakah mereka masih dicurigai atas kematian tersebut. Dia pikir itu masuk akal karena klien mereka mati selama misi tersebut. Ksatria itu bertanya apakah bukti mereka belum cukup untuk membersihkan nama mereka. Dengan tatapan serius, tetua itu mengatakan bahwa buktinya sudah lebih dari cukup. Dia berkata bahwa bagaimana mereka berubah menjadi monster mengerikan itu masih menjadi misteri. Sambil melangkah maju, dia berkata kasus ini sangat kental dengan keterlibatan pendeta kegelapan. Menghadap Jin, dia langsung bertanya apa pendapatnya tentang seluruh situasi ini. Terkejut, Jin heran bagaimana tetua itu tiba-tiba tahu namanya. Dia lalu bertanya apakah tetua itu mengira dia adalah pendeta kegelapan. Mendengar pertanyaan itu, tetua tersebut hanya menatap Jin dalam diam sejenak. Adegan berubah menunjukkan arena Fritra di kota perintis ketiga. Di dalam arena, tempat itu kosong dan sunyi tanpa ada pergerakan. Tetua itu berkata bahwa orang kuat sepertinya biasanya sudah menonjol sejak usia muda. Lalu melanjutkan bahwa dia tiba-tiba muncul dan mencapai prestasi hebat. Lagi pula, dia menyadari secara kebetulan dia terhubung dengan insiden monster tersebut. Jadi dia bertanya apakah Jin tidak merasa seluruh situasi ini agak mencurigakan. Dia pikir wajar kalau mereka mencurigainya karena dia bukan dari dunia ini. Dengan tatapan serius, dia bersiap menjawab pertanyaan tetua itu. Dia lalu bertanya, apa hubungannya ini dengan keharusannya untuk berduel?
Kesatria itu berkata dia baru saja kembali dari pertarungan dan sedang tidak dalam kondisi untuk bertarung. Namun tetua itu hanya bertanya, terus kenapa? Sama sekali mengabaikan alasannya. Dengan tatapan serius dia bertanya apakah jin tidak mau bekerja sama dalam penyelidikan ini. Kesatria itu menyadari tetua tersebut sama sekali tidak peduli dengan kondisinya. Dia pikir dia tidak bisa asal menghajar seseorang yang mengira dia seorang pendeta. Lagi pula, dia pikir bertarung melawan orang tua akan sedikit memalukan. Sambil tersenyum, tetua itu berkata sepertinya dia sedang banyak pikiran. Dengan aura yang kuat, dia berkata tidak perlu mengkhawatirkan usianya. Menjejakkan kakinya dengan kuat, dia bersiap menunjukkan kekuatan aslinya di arena. Dia lalu berkata bahwa dia menjadi tetua murni karena kemampuannya. Terkejut, Jin menyadari tetua itu sangat cepat untuk orang seusianya. Dengan gerakan cepat, dia bersiap menggunakan salah satu tekniknya. Menggunakan kemampuannya, dia menghantam Jin dengan dentangan lonceng besar. Merasakan pukulan itu, Jin berteriak kesakitan saat dia terkena telak oleh serangan tersebut. Akibat benturan itu, dia terlempar keras ke arah salah satu api unggun. Khawatir, kesatria itu meneriakinya dan memperingatkannya tentang kekuatan tetua tersebut. Dia menjelaskan bahwa tetua itu adalah yang terkuat di antara semua biksu Ritra. Tetua itu lalu menyuruh kesatria tersebut untuk tidak memihak dalam pertarungan. Bergerak cepat, dia bersiap melanjutkan rangkaian serangannya. Dia memperingatkan bahwa dia bisa saja cemburu dan lupa untuk menahan diri. Dengan pukulan kilat, dia menghantam perut Jin dengan keras. Namun pukulannya ditahan oleh tangan Jin yang berhasil menangkap serangan itu. Terkejut, tetua itu heran bagaimana dia bisa menangkap pukulan itu dengan tangan kosong. Dia lalu sadar pukulan itu terasa sakit mengenai titik yang sama dengan monster itu. Tiba-tiba, dia menyadari tubuhnya telah pulih sepenuhnya dari semua lukanya. Luka dari monster itu seharusnya butuh waktu setidaknya 2 minggu untuk sembuh. Saat bertarung, dia mengingat luka yang dideritanya dan menyadari penyembuhan itu. Dia memperhatikan bahkan luka dari pukulan terakhir, tetua itu sudah hilang. Kaget, dia bertanya-tanya apakah dia mendapatkan kemampuan regenerasi monster itu setelah memakan intinya. Sambil tersenyum, dia berkata, ini adalah keberuntungan terbaik. Kembali bertarung, dia saling berbalas pukulan dengan tetua tersebut. Tetua itu bertanya, bukankah seharusnya dia terluka? Dan Jin malah menyemangatinya. Dia bilang dia ingin sekali lanjut, tapi dia tidak bisa melampaui batas pertarungan. Mengumumkan bahwa dia telah memastikan rumor tersebut. Dia berkata, ini saatnya untuk langkah selanjutnya. Dia lalu bertanya, apa langkah selanjutnya? Dan tetua itu mempersiapkan dirinya. Dengan menggunakan kemampuannya, dia berkata akan menggunakan mata batinnya. Dengan simbol di dahinya, tetua itu menatapnya dengan mata batinnya. Dia menjelaskan bahwa dia merelakan penglihatannya untuk membuka mata ketiga. Konon mata batin bisa melihat esensi sejati seseorang. Menggunakan kemampuannya, dia mencoba mencari tahu apakah Jin adalah seorang pendeta kegelapan. Tiba-tiba penampakan monster serangga itu muncul di benak sang tetua. Makhluk itu bersiap menyerang, menyatukan keempat capitnya sekali lagi. Mata majemuknya kembali memancarkan aura jahat dan sangat kuat, menyingkirkan penglihatan itu. Tetua itu menyuruh bocah tersebut untuk menyingkir dari jalannya. Terkejut, dia menyingkir dan mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Dengan simbol yang bersinar, dia berkata bahwa ini adalah dunia mentalnya. Tiba-tiba, dia dikelilingi oleh beberapa makhluk iblis dan kegelapan. Ketakutan, dia terhuyung, mundur, dan mencoba menjauh dari pemandangan itu. Khawatir, Jin bertanya, apakah tetua itu baik-baik saja? Namun dia tidak menjawab. Tetua itu berkata bahwa dunia mental tersebut sangat mengerikan dan dia belum pernah melihat yang seperti itu. Dia lalu menyimpulkan bahwa kalau begitu, dia bukan pendeta kegelapan. Merasa khawatir, dia memanggil tetua itu untuk memastikan apakah dia baik-baik saja. Sambil membungkuk, tetua itu meminta maaf atas kelancangannya. Dia kemudian mengungkapkan bahwa dia ingin menyewanya untuk misi melawan para pendeta kegelapan. Tepat saat itu, seorang wanita misterius mendekati kelompok tersebut dan menarik perhatiannya. Berjalan ke arahnya, dia berkata senang bisa bertemu dengannya. Dia kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Cindy, putri bungsu dari serangga emas. Berjalan menyusuri hutan, mereka melanjutkan perjalanan untuk memecahkan misteri tersebut. Cindy menjelaskan ini bukan pertama kalinya monster-monster ini muncul di sekitar sini. Akhir-akhir ini, banyak orang yang berubah menjadi monster di kota perintis ketiga. Dengan tatapan serius, dia mulai memikirkan tentang pencemaran hutan itu. Tiba-tiba, Jin menyadari sesuatu yang aneh di depan dan berhenti melangkah. Semakin dekat, mereka menemukan makhluk aneh di tengah hutan. Makhluk itu sedang diserang oleh sekelompok orang bertopeng aneh.
terungkap bahwa makhluk itu adalah inti retakan yang mencemari area tersebut. Di satu sisi, sekelompok pendeta berdoa untuk menyucikan tanah itu dari kutukan. Mereka berdoa dengan khusyuk meminta bantuan untuk menghadapi situasi berbahaya tersebut. Di sisi lain, orang-orang bertopeng terus menyerang makhluk itu dengan senjata mereka. Mereka menembakkan zat aneh ke makhluk itu, mencoba menghancurkannya dengan segala kemampuan mereka. Dia pikir menyucikan inti retakan sepertinya bukan hal yang biasa. Dia lalu bertanya, bukankah kekuatan karma seharusnya melemah seiring bertambahnya jarak? Dengan konfirmasi ini, dia menyadari ada sesuatu yang sangat aneh sedang terjadi di sini. Sambil mengangguk, dia membenarkan kecurigaannya tentang situasi tersebut. Cindy lalu bilang ini berarti ada yang mengendalikan semuanya dari balik layar. Dengan tatapan serius, dia menyimpulkan bahwa itu adalah pendeta kegelapan. Dia memperingatkan jika monster terus bertambah, kota ini akan berada dalam bahaya. Dengan ekspresi khawatir, sang tetua berkata bahwa dalam skenario terburuk, dia takut mereka bisa kehilangan seluruh kota karena kontaminasi. Itulah sebabnya mereka terus berusaha menemukan persembunyian para pendeta kegelapan. Dengan ekspresi serius, dia mulai menjelaskan misi tersebut kepada Jin. Dia kemudian mengajaknya untuk bergabung dalam operasi pemusnahan 2 minggu lagi. Dia paham bahwa inilah yang ingin mereka minta sejak awal. Ini adalah permintaan dari tetua Bio dan Cindy, pewaris tunggal Sang Taipan. Tersenyum, dia menyadari ini adalah permintaan dari tokoh-tokoh yang sangat penting di kota ini. Dia lalu bertanya-tanya, apakah kemampuannya akhirnya diakui? Adegan berganti. Kelompok itu melanjutkan perjalanan kembali ke kota. Dengan cemas, Claire bilang dia sangat khawatir karena mereka pergi begitu lama. Dia bilang, kalau kamu dituduh sebagai pendeta kegelapan, kamu bisa disiksa. Membayangkan hal itu, dia bertanya-tanya dan mulai merasa gelisah. Tiba di lokasi baru, dia merayakan kedatangan mereka dengan selamat. Melihat ke arah Cakrawala, dia bertanya-tanya tempat apa yang ada di depannya. Terungkap bahwa mereka telah tiba di Jurgis, kota berbenteng yang aman. Dengan ukurannya yang luar biasa, kota ini adalah tempat paling aman di dunia. Melihat kota itu, dia membayangkan apakah dia akan bisa tinggal di sana, tapi dia memutuskan ini belum saatnya dan memilih untuk beristirahat malam ini. Dengan tatapan lelah, kesatria itu berbalik untuk mendengar apa yang ingin dia katakan. Dia lalu menyarankan agar mereka istirahat sebentar sebelum melanjutkan perjalanan. Karena semuanya lelah, mereka memutuskan untuk berhenti dan istirahat sejenak di dekat Tarask. Pemimpin kelompok itu bertanya apakah dia akan pergi ke kota pionir ketiga. Dia bilang, meskipun mendadak, setiap orang akan menempuh jalan mereka masing-masing. Setuju dengan hal itu, dia bertanya apa yang akan mereka lakukan sekarang setelah misi selesai. Sambil tersenyum, sang pemimpin bilang dia akan minum-minum dan melanjutkannya lagi. Beralih pada Claire, dia bertanya apa rencananya sekarang. Dia menjawab bahwa dia mungkin akan mencari pekerjaan lain untuk menabung. Dia bertanya apakah uangnya belum cukup, tapi Claire bilang belum. Kebingungan, dia bertanya kenapa Claire butuh uang sebanyak itu. Dia menjelaskan, meskipun dia seorang penyihir, sejauh ini dia hanya mempelajari sihir dasar. Dia bilang dia bisa saja hidup seperti ini, tapi dia ingin mempelajari sihir yang lebih tingkat lanjut. Itulah sebabnya dia menabung agar bisa pergi ke menara sihir. Dia pikir menara sihir itu seperti universitas untuk belajar sihir. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan melakukan sesuatu untuk membantunya. Berhenti di depannya, dia bersiap memberikan sebuah hadiah. Dia lalu bertanya, apakah sekantong koin miliknya ini cukup? Sambil menunjukkan uang itu, dia bilang ini untuk membantunya pergi ke menara. Terkejut, dia bilang dia tidak bisa menerimanya karena itu tak tahu malu. Tapi dia menjelaskan bahwa itu tidak gratis. Ini adalah bayaran untuk membayar utang. Terkejut, sang pemimpin kelompok bertanya-tanya apakah dia benar-benar akan memberikan semuanya padanya. Tidak bisa menolak, dia terdiam sejenak. Dia kemudian menaruh kantong koin itu ke tangan Claire sambil tersenyum. Dengan senyuman, dia bilang mereka akan bertemu lagi lain waktu. Terkejut dengan tindakannya, dia kehabisan kata-kata dan hanya menatapnya. Dengan wajah merona, dia tetap diam mencerna apa yang baru saja terjadi. Tiba-tiba dia menarik jubahnya, menghentikannya pergi. Berterima kasih padanya, dia bilang dia pasti akan membalas budi ini di masa depan. Dengan tatapan penuh tekad, dia berjanji akan membalas kebaikannya. Dia hanya menatapnya dalam diam, menerima janjinya tanpa sepatah kata pun. Saat mengucapkan selamat tinggal, dia berpesan agar semuanya tetap aman dan berhati-hati di perjalanan. Membawa kantong koin itu,
Dia dan sang pemimpin mengucapkan selamat tinggal padanya. Berbalik, dia mulai berjalan menuju tujuan barunya. Dia lalu memulai perjalanannya, meninggalkan mantan rekan-rekannya. Sementara itu, serigala tersebut meregangkan tubuhnya di rerumputan, menarik perhatian sang kesatria. Melihat serigala itu, sang kesatria memanggilnya dengan nama barunya, Rex, sambil tersenyum. Sambil tersenyum, sang kesatria mengucapkan selamat tinggal pada Rex dan melihatnya pergi. Berjalan menuju matahari terbenam, dia mengucapkan selamat tinggal pada rekannya. Berjalan melintasi kota, Jean mengamati para penjaga dan penduduk yang berlalu lalang. Dia berbalik sejenak, merasa seperti sedang diawasi dari kejauhan. Di atas tembok, Cindy bilang dia terlihat mengkhawatirkan sesuatu. Dia lalu bertanya apa yang sedang dipikirkannya menyinggung soal tentara bayaran itu. Dengan tatapan serius, dia terus mendesak sang tetua soal masalah itu. Dia mengingatkannya bahwa dia sendiri yang bilang Jean sepertinya telah menelan inti. Sang tetua hanya menatapnya dalam diam, tidak menjawab pertanyaannya. Dia bilang hanya karena Jean menelan satu, bukan berarti dia adalah pendeta kegelapan. Dia mengomelinya, mengatakan bahwa siapapun yang menelan inti pasti kehilangan egonya sendiri. Sambil memejamkan mata, dia meminta sang guru untuk jujur padanya. Dia bertanya, apakah dia melindungi Jean, berharap masih ada sisi kemanusiaan yang tersisa dalam dirinya. Sang tetua teringat pada sosok bertopeng dan terdiam. Dengan tatapan sedih, dia hanya menatap ke tanah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia lalu bilang dia tidak ingin melanjutkan percakapan ini dan berjalan pergi. Dia meminta maaf atas ketidaksopanannya, tapi memberitahunya ada satu hal yang harus dia tahu. Dia bilang dia akan merahasiakannya, tapi jika dia membuat kesalahan, dia sendiri yang akan membongkarnya. Melanjutkan, dia memperingatkan bahwa saat itu terjadi, bahkan sang tetua pun tidak akan bisa lolos begitu saja. Berbalik, dia berjalan pergi, meninggalkan sang tetua sendirian di atas tembok. Dia bilang itu tidak akan terjadi karena dia yakin dengan keputusannya. Dia menjelaskan bahwa dunia mental Jean tidak runtuh meskipun telah menelan inti. Dia menyimpulkan bahwa ini adalah bukti tak terbantahkan kalau dia masih mempertahankan kemanusiaannya. Rahasia ini disimpan karena dunia belum siap untuk menerimanya. Di atas tembok, dia melihat Jean berjalan menjauh bersama para prajurit lainnya. Dia percaya bahwa kekuatan yang dibawa pemuda itu bisa membawa harapan. Menatap cakrawala, dia sepertinya memiliki keyakinan pada potensi prajurit muda itu. Berbaris dalam formasi, pasukan besar bersiap untuk pertempuran yang akan datang. Terungkap bahwa mereka adalah pasukan ekspedisi pertama dari kota pionir. Salah satu prajurit bilang ada waktunya untuk damai dan ada waktunya untuk bertarung. Diiringi suara tombak, pasukan bersiap untuk pertempuran yang tak terhindarkan. Dia lalu bilang tombak itu menunjuk ke tangannya dan memerintahkannya. Dengan tombak tertancap di tanah, pasukan bersiap untuk bertempur. Prajurit itu bilang tombak itu menunjuk ke jantungnya dan memerintahkannya. Tiba-tiba dia mengambil sebuah batu dan menghantamkannya ke kepalanya sendiri. Terkejut, para prajurit di sekitarnya tidak paham apa yang sedang terjadi. Dengan kepala berdarah, dia melempar batu itu ke tanah dan menghadap para prajurit. Mulai berhitung, dia bersiap memamerkan kemampuan regenerasinya. Luka di kepalanya mulai menutup dengan cara yang cepat dan aneh. Cacing-cacing di dalam kepalanya bergerak, menyembuhkan luka tersebut sepenuhnya. Dia menjelaskan bahwa dia memperoleh kemampuan regenerasi setelah menelan inti. Dia mengungkapkan bahwa retakan akibat serangan monster itu sembuh hanya dalam 2 hari. Dengan senyuman, dia menyadari betapa hebatnya kemampuan barunya. Dia kemudian berkata, inilah alasan mengapa mengonsumsi inti itu sepadan. Salah satu prajurit berkomentar bahwa dia tidak tahu dia telah menghancurkan kepalanya sendiri. Sambil meminta maaf, dia berkata, hanya ada sesuatu yang ingin dia uji. Pria itu ternyata adalah Roland, panglima tertinggi pasukan ekspedisi. Dia berkata dia menyukai orang jenius sepertimu yang berpikir di luar nalar. Dia lanjut berkata, kamu pasti jenius yang luar biasa karena telah direkomendasikan. Merasa tidak senang dengan obrolan ringan itu, pria yang lain menanyakan rencana misinya. Sambil tersenyum, dia memuji ketidaksabaran dan efisiensi si jenius di hadapannya. Dia menjelaskan bahwa tujuan mereka adalah hutan di sebelah utara kota pelopor. Durasi pertempuran akan bergantung pada situasi, tetapi targetnya adalah 10 hari. Pria itu kemudian bertanya apakah 10 hari tidak terlalu lama untuk misi ini. Komandan setuju dan berkata bahwa biasanya itu memakan waktu yang terlalu banyak. Tiba-tiba, makhluk aneh muncul dari dalam tanah dan bersiap untuk menyerang. Dia menjelaskan bahwa karena inti tersebut, wilayah kekuasaan monster itu telah meluas.
Terkejut, salah seorang prajurit memanggil komandan dan memperingatkan adanya bahaya yang mengancam. Sambil menghunus senjatanya, sang komandan bersiap untuk menghadapi makhluk itu dengan cepat. Dengan serangan yang akurat, dia membelah makhluk itu menjadi dua dengan pedangnya. Dia lalu berkata bahwa 10 hari adalah waktu yang singkat sejak makhluk-makhluk ini muncul. Tiba-tiba, beberapa makhluk lain menyeruak dari dalam tanah dan mengepung kelompok itu. Sambil berteriak, komandan memperingatkan bahwa itu adalah penyergapan dan menyuruh semua orang untuk bersiap. Dengan raungan, makhluk-makhluk itu maju untuk menyerang pasukan. Menyerang para prajurit, makhluk-makhluk itu mulai menimbulkan banyak korban di kelompok tersebut. Dia mengenali makhluk-makhluk itu sebagai tikus lintah dan terkejut bahwa mereka bisa menggali. Komandan lalu berteriak agar semua orang melindungi punggung mereka dan tidak menoleh. Bertarung bersama, para prajurit berusaha mempertahankan diri dari serangan mendadak makhluk itu. Tiba-tiba, komandan melihat jin berdiri diam dan menyuruhnya berhati-hati. Dia berteriak menyuruhnya awas, tapi sudah terlambat untuk memperingatkannya. Dengan mata terbelalak, dia menatap jin yang dikepung oleh makhluk-makhluk itu. Membiarkan dirinya ditangkap, dia benar-benar dikepung oleh tikus lintah. Makhluk-makhluk itu mencengkeramnya dari segala sisi dan bersiap untuk melahapnya. Dengan cakar mereka menahannya dengan kuat, menjepitnya ke tanah. Sambil berteriak, komandan bertanya, apakah dia sudah gila dan apa yang dia lakukan? Menggunakan belati, dia menyerang salah satu makhluk yang menahannya. Sambil menyerang, dia mulai mengunyah makhluk itu. Sambil menjerit, makhluk-makhluk itu mulai melahapnya dengan taring mereka yang tajam. Dia lalu bertanya-tanya apakah dia akan mewarisi kemampuan mereka jika dia melahapnya. Dia berpikir bahwa para monster iblis itu tak lagi terlihat seperti monster baginya. Sambil memegang inti itu, dia bersiap untuk menyerap kekuatan makhluk itu. Dia kemudian mulai melahap satu demi satu inti tersebut tanpa ragu-ragu. Dijelaskan bahwa dengan mengonsumsinya, ada kemungkinan untuk memperoleh kemampuan mereka. Inilah rahasia sebenarnya tentang bagaimana dia bertahan hidup selama 12 tahun. Dengan wajah berlumuran darah, dia bersiap untuk lanjut melahap inti-inti itu. Dia bilang dia sudah mulai kenyang karena telah melahap sekitar 40 inti. Tiba-tiba, salah seorang prajurit menemukannya di tengah pembantaian itu dan terkejut. Cemas, prajurit itu bertanya apakah dia baik-baik saja dan apa yang terjadi di sana. Dia berteriak kalau begini terus, dia tidak akan bisa memakan inti itu secara diam-diam. Sambil mendorong prajurit itu, dia berkata, jangan khawatir karena mereka aman. Tiba-tiba, paduan suara suci mulai memainkan lagu penguat. Komandan dan para musisinya memainkan alat musik mereka dengan konsentrasi dan keterampilan yang hebat. Dengan tersenyum, dia menggunakan biolanya untuk meningkatkan kekuatan prajurit. Bersama musiknya, para prajurit berseru bahwa mereka dipenuhi dengan energi dan kekuatan. Dia lalu menyadari bahwa ketahanan dan pertahanan prajurit telah meningkat. Terkejut, dia mengira komandan itu adalah ahli pedang, padahal sebenarnya dia adalah pendukung. Sambil berteriak, salah satu prajurit menyuruh seluruh pasukan untuk bersiap bertarung. Dengan energi baru, dia berkata sudah waktunya untuk menyerang balik makhluk-makhluk itu. Saat malam tiba, bulan purnama menyinari perkemahan para prajurit. Dengan tumpukan mayat, seorang prajurit menyuruh semua orang berkumpul untuk dihitung. Dia lalu memperingatkan bahwa hasilnya akan dihitung untuk hadiah mereka dan meminta kerjasama. Seorang prajurit berkata dia tidak bisa memahami tindakannya yang aneh dalam pertempuran. Gagal mendapatkan kemampuannya, dia menggali tanah dengan tangannya karena frustrasi. Dia bertanya-tanya apakah dia benar-benar gagal mendapatkan kemampuan menggali dari makhluk-makhluk itu. Komandan bertanya apakah dia baik-baik saja dan dia meminta maaf karena telah menimbulkan kekhawatiran. Dia bilang pertempurannya mengesankan dan dia pikir dia akan mati. Sambil tersenyum, dia lanjut berkata bahwa dia membuktikan segalanya dengan hasil yang diperolehnya. Dia lalu mengungkapkan bahwa dia mendengar dia membunuh 267 tikus lintah sendirian. Dia menjelaskan bahwa prajurit biasa membunuh 4 atau 5 dan kasatria membunuh 150. Sambil tersenyum dia bilang, ini sudah bisa diduga dari seorang jenius. Memikirkan tentang waktu itu, dia berkata jika dia tidak melahap inti tersebut, itu akan jadi bencana. Dengan tatapan bingung, dia bertanya apakah komandan itu benar-benar seorang pendukung. Dia bertanya apakah dia meremehkan seorang pendukung, tetapi dia menyangkalnya dan menjelaskan. Dia bilang dia pikir dia lebih tertarik pada kekuatan brutal dalam pertempuran. Malu, komandan berkata tebakannya tepat sasaran dengan analisanya. Dia mengaku jauh di lubuk hatinya, dia juga ingin memegang pedang dalam pertempuran.
Dia menjelaskan alasan aliansi Ordo bertarung adalah demi perdamaian. Mengingat masa lalu, dia berkata dia memilih peran di mana dia bisa paling banyak membantu. Dia bilang kemampuan pedangnya rata-rata, namun musiknya adalah salah satu yang terbaik. Dia lalu menyadari bahwa komandan itu adalah orang yang lebih baik daripada dugaannya. Dengan tersenyum, dia berkata bahwa Roland sepertinya adalah orang yang sangat baik. Lalu dia bertanya, apakah dia bisa mendengarkan sedikit musik, komandan? Tertiup angin, bendera Ordo berkibar di perkemahan. Seminggu kemudian, pasukan tersebut melanjutkan perjalanannya melewati hutan yang berbahaya. Mereka maju melintasi tanah iblis, menghancurkan beberapa inti retakan di sepanjang jalan. Dalam rapat, mereka mendiskusikan tentang monster-monster yang lebih kuat yang akan mereka temui. Salah satu prajurit bilang bahwa mereka lebih bersemangat daripada sebelumnya. Berteriak kencang, sekelompok goblin maju menyerang pasukan itu dengan kekuatan penuh. Dengan pedangnya, dia memenggal kepala goblin dalam satu tebasan. Menghadapi monster kelinci, dia bersiap untuk bertarung melawan makhluk itu. Dengan tebasan akurat, dia menghabisi monster itu dengan serangan pedangnya. Sambil memakan inti tersebut, dia mencoba menyerap kemampuan makhluk itu untuk dirinya sendiri. Dia kemudian menyadari bahwa itu adalah kegagalan yang lain, dan dia tidak mendapatkan kemampuan itu. Komandan memperhatikan bahwa setiap kali monster muncul, dia selalu menangani semuanya sendirian. Sambil menghela napas, dia bergabung dengan yang lain untuk membahas situasi saat ini. Salah satu satria berkata bahwa dikalahkan oleh seorang tentara bayaran sungguh memalukan. Yang lain mengeluh bahwa para prajurit terlalu santai dan akan tetap mendapat imbalan. Namun komandan mengatakan bahwa ini bagus karena tidak ada yang terluka. Dia mengatakan bahwa mereka perlu beristirahat selagi masih bisa untuk pertempuran berikutnya. Perjalanan berlanjut menuju lembah yang sempit dan berbahaya. Setibanya di tempat persembunyian itu, mereka mendapati beberapa orang berada di atas pilar batu. Salah seorang pria bertanya-tanya, apakah aliansi Ordo datang untuk menyerang mereka? Dia kemudian mempertanyakan bagaimana mereka berhasil menemukan lokasi markas rahasia itu. Wanita itu berkata, akan aneh jika mereka tidak curiga dengan begitu banyak inti yang berserakan. Dia melanjutkan, mengatakan bahwa dia yakin anak bungsu mereka sudah meramalkan semuanya. Sambil tersenyum, dia berkata, yang terpilih tidak mungkin sepayah itu. Di bawah sana, seorang pria misterius mengawasi para pendeta gelap lainnya di lokasi itu. Dia menyuruh mereka untuk tidak khawatir karena bertahan jauh lebih menguntungkan daripada menyerang. Sambil tersenyum, dia berkata reaksi mereka hanya sedikit lebih cepat dari yang diperkirakan. Dia kemudian menjamin bahwa rencana kegelapan yang agung ini tidak akan mengalami gangguan apapun. Di luar, pasukan bersiap untuk menyerbu tempat persembunyian pendeta itu. Tiba-tiba, mereka dikejutkan oleh jaring laba-laba raksasa di pintu masuk. Pasukan itu terjebak di dalam jaring, tidak mampu maju atau mundur dari lokasi tersebut. Terjebak dalam jerat itu, mereka dikepung oleh beberapa laba-laba raksasa yang berbahaya.